Kamu jelas adalah naga lima cakar terakhir di dunia. Namun kamu terkunci dalam kandang besi kebun binatang. Meskipun mendapatkan jaminan hidup minimum, kamu setiap hari memikirkan bagaimana sembari menelan semua hewan. Hanya karena sebulan lagi dunia ini akan diserang monster. Kamu harus cepat menelan dalam waktu sebulan, sebelum bencana sepenuhnya tiba. Bertransformasi sepenuhnya menjadi naga lima cakar. Melindungi keamanan seluruh Huaxia. Namun saat ini, kamu dalam masa kanak-kanak sebagai naga. Penampilanmu seperti kadal besar. Ini menyebabkan kebun binatang memberikan makananmu sangat sedikit. Saat ini, kamu menelan 2 potong daging paha ayam untuk makan siangmu. Lalu kamu berbaring di rumput sambil berjemur. Di dalam hatimu sangat mendesak. Meskipun 2 potong daging paha ayam ini jauh lebih besar dari tubuhmu. Namun setelah menelannya, kamu tidak merasakan kenyang sama sekali. Jika setiap hari hanya makanan ini, saya tidak akan bisa dewasa seumur hidup. Namun saat kamu berpikir bagaimana cara mendapatkan makanan sendiri, suara desis terdengar di belakangmu. Ketika kamu menoleh, terlihat seekor ular raksasa berwarna emas sepanjang 2 meter. Piton itu menatapmu dengan ganas. Saat ini, sudut bibirmu melengkung hingga geraham bungsu. Kamu belum merasa kenyang. Makanan datang menghampirimu. Piton itu menjulurkan lidah ular yang bercabang. Pupil vertikalnya yang penuh niat membunuh menatapmu. Siap untuk menyerang. Saat ini, area tempatmu juga dipenuhi orang-orang. Saat semua orang berpikir bahwa kamu si kadal kecil ini. Ketika Anda ditelan ular piton tanpa perlawanan apapun, kamu malah melangkah maju. Long way. Kamu menggunakan keterampilan. Mengeluarkan nafas naga. Melepaskan tekanan yang menakutkan. Dalam sekejap, piton yang paling dekat denganmu terkejut mendadak. Itu melihat ke arah kadal yang sebelumnya lemah di depannya. Pada saat ini, entah mengapa menjadi sangat menakutkan. Seolah-olah melihat musuh bebuyutan. Di bawah tatapan heran dari semua orang. Ular raksasa itu perlahan-lahan bergerak mundur, menunjukkan ketakutan yang manusiawi. Tampaknya tidak berani memakan kadal itu. Saat itulah kamu bergerak. Kamu tiba-tiba menerjang ke depan, mengayunkan cakar tajam ke arah ular raksasa. Kamu yang memiliki kekuatan naga. Di hadapan ular raksasa, ada tekanan yang sangat menakutkan, membuat ular raksasa sama sekali tidak berani melawan. Secara psikologis, sudah kalah. Begitu cakar diturunkan, tubuh ular raksasa itu langsung terkoyak dan berdarah. Mengeluarkan darah. Ketakutan, ular raksasa itu terus-menerus merangkak keluar. Tapi setelah ia masuk, orang-orang di luar sudah menutup keluarnya. Tak ada tempat untuk melarikan diri. Makanan, masih ingin berlari? Kamu terus-menerus mengayunkan cakar tajam. Memanfaatkan kekuatan naga untuk menekan ular raksasa. Ternyata ia memaksa untuk membunuhnya. Semua orang tercengang. Seekor kadal ternyata telah membunuh seekor ular piton yang panjangnya lebih dari 2 meter. Pertarungan yang sebenarnya tidak memiliki ketegangan ini ternyata berbalik dan sangat mengejutkan. Namun yang paling mengejutkan adalah Liu Qinghan yang mengejar ular piton itu. Dia juga seorang yang terlahir kembali. Setelah bencana di kehidupan sebelumnya, dia pernah diselamatkan oleh seekor naga berkaki 5. Dia menyaksikan naga keluar dari kebun binatang, lalu membunuh monster. Namun setelah 3 bulan, perang melawan monster, naga itu tewas. Ia diserang dan dibunuh oleh beberapa monster. Sebelum mati, ia mengeluarkan raungan sedih. Dia mendengarnya dengan jelas. Naga itu berkata, jika aku bisa makan lebih banyak dan tumbuh, pertandingan berikutnya tidak akan seperti ini. Setelah kematian naga, Tiongkok diserang oleh monster. Setelah dia terlahir kembali, jadi segera pergi ke kebun binatang ini. Memutuskan untuk mengakuisisi kebun binatang. Lalu menemukan naga tersebut. Dalam kehidupan ini, bagaimanapun juga, dia harus membantu naga itu tumbuh dengan cepat. Awalnya dia mengira bahwa ular piton emas itu adalah naga dari kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang dia baru menyadari bahwa dia salah. Saat itu, Liu Qinghan tercengang. Dengan kilauan yang berbeda di matanya. Dia melihat kamu yang perlahan-lahan menelan piton raksasa. Dalam hatinya sangat yakin. Kamu adalah naga yang dia cari. Kepala kebun binatang Li, saya segera berinvestasi. Dan saya ingin memelihara kadal ini. Segera suruh seseorang untuk mengantarkan daging untuknya. Kirimkan sebanyak mungkin. Biarkan dia makan sampai kenyang. Liu Qinghan berkata dengan bersemangat. Li Tianming tertegun. Awalnya mengira Liu Qinghan tertarik pada ular. Ternyata dia tertarik pada kadal. Tapi apa yang dikatakan investor? Dia akan melakukannya saja. Jadi dia segera menyuruh staf untuk mengeluarkan semua daging. Masukkan ke area komodo. Saat ini, kamu sedang memakan ular piton raksasa. Makan dengan lahap. Suara notifikasi terus berdengung. Dan tubuhmu semakin besar. Ini membuat Liu Qinghan yang terus memantau di luar sangat terkejut. Semakin besar. Dia benar-benar adalah naga yang luar biasa. Bagaimana bisa? Kenapa ia semakin besar? Li Tianming melihatmu dengan tercengang. Kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat, bukan?
Dan ia tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jangan-jangan, ini adalah seekor monster. Hingga kamu memakan seluruh ular piton yang lebih dari 2 meter panjangnya. Setelah memakan semuanya, dia baru berhenti tumbuh. Namun pada saat ini, dia sudah memiliki panjang lebih dari 1 meter. Beratnya mencapai 50 jin. 2 bintil besar di kepalanya juga pecah. Seuntai tanduk naga kecil muncul dari dalam. Seluruh sisik naga berkilau. Menjadi sangat gagah dan mengesankan. Tidak lagi apa-apa yang adalah kadal, tetapi setara dengan buaya. Kepala kebun binatang Li, ini adalah fenomena yang normal. Kamu meminta semua orang menandatangani perjanjian kerahasiaan. Kebun binatang akan ditutup selama sebulan. Aku akan merenovasi dan membuka kembali setelah sebulan. Liu Qinghan mulai berbicara. Berita tentang naga suci tidak boleh diketahui orang lain. Dia takut ada orang yang berniat jahat yang akan membahayakan naga suci. Dia ingin membina secara diam-diam. Membina naga suci hingga menjadi yang terkuat. Setelah sebulan baru bisa menghadapi monster. Baik, Li Tianming mengangguk. Dia sudah menjadi bos. Dia hanya perlu mengikuti perintah. Selama masih bisa dibuka, apa saja boleh. Mulai hari ini fokus sepenuhnya merawat kadal ini. Carilah lebih banyak orang untuk menjaga. Tidak boleh membiarkan kadal ini terluka sedikit pun. Liu Qinghan berkata dengan suara dingin. Baik, Li Tianming mengangguk. Meskipun tidak mengerti maksud Liu Qinghan, tetapi bisa dilihat, dia sepertinya sangat menyukai kadal ini. Setelah kamu selesai makan ular raksasa, periksa titik evolusimu. Saat ini, titik evolusimu sudah mencapai 32. Ular raksasa itu memberimu tambahan 30 poin. Selain ukuran yang semakin besar, tidak ada keterampilan. Tidak tahu apakah akan ada beberapa ular piton lagi. Jika setiap hari hanya makan daging paha ayam, akhirnya akan mati kelaparan di sini. Kamu menghela napas dalam hati. Ular piton ini dimakan. Kamu tidak merasakan kenyang. Bisa dibayangkan betapa besarnya porsi makanku. Makanan sudah datang, makanlah lebih banyak. Saat itu, staf di luar mengantar makanan lagi. Kamu pikir masih ada 2 potong daging paha ayam. Tapi saat menengadah, langsung tercengang. Yang dibawa masuk adalah setengah ekor babi. Bantuan makanan dari pemerintah telah turun. Atau apakah makanan untukmu yang terputus sudah tiba? Kenapa makanan kali ini begitu berlimpah? Sangat iri sekali. Di zaman ini, bahkan kadal pun memiliki wanita kaya yang mengurusnya. Kenapa tidak ada yang mengurusku? Itu adalah putri orang terkaya. Katanya, Liu Qinghan adalah bintang kampus di Universitas Qin City. Manusia lebih menarik daripada kadal. Sungguh membuat marah. Staf di luar mengeluh. Didengar jelas olehmu. Putri pengusaha terkaya. Liu Qinghan. Siapa dia dan mengapa dia membiayai saya? Kamu tidak mengerti. Sendiri datang ke sini. Sama sekali tidak mengenal Liu Qinghan. Mungkin dia memang suka kadal. Asalkan ada makanan, itu sudah cukup. Kamu buru-buru pergi untuk makan setengah daging babi itu. Titik evolusi meningkat dengan gila. Dan setelah kamu menyelesaikan setengah daging babi, petugas membawa setengah daging babi lagi. Membuatmu sangat terkesan. Tempat ini benar-benar seperti surga. Dalam beberapa hari ke depan, kebun binatang ditutup untuk perbaikan. Dan petugas juga mengikuti perintah Liu Qinghan. Setiap hari pergi untuk memberimu makan. Dan kecepatan pertumbuhanmu juga mengejutkan semua petugas. Hari pertama, tubuhmu sudah mencapai panjang 3 meter. Beratmu 100 jin. Hampir memenuhi seluruh area kadal. Liu Qinghan memerintahkan semua orang untuk mengosongkan area ular di sebelahnya. Menciptakan tempat yang lebih besar untukmu tinggal. Dia memanggil orang untuk membangunnya. Ratusan orang dalam waktu 1 hari. Segera menciptakan area kosong seluas 100 meter. Memasang etalase kaca. Serta lingkungan ekologi yang alami. Agar kamu lebih nyaman. Selama itu, makanan terus berdatangan. Waktu tiba di hari kedua. Kamu sudah 6 meter panjang. Beratmu 1.500 jin. Bahkan bisa berdiri. Tingginya setinggi 3 lantai. Berdiri akan membuatmu menyentuh etalase. Jadi kamu tidak berdiri lagi. Tapi seiring dengan pertumbuhanmu, kamu harus makan lebih banyak. Dalam sehari paling tidak harus makan ratusan jin daging. Jika tidak karena Liu Qinghan yang kaya, sama sekali tidak akan mampu merawatmu. Semakin besar tubuhmu, semakin banyak yang kamu makan. Liu Qinghan semakin bersemangat. Naga suci, cepatlah tumbuh. Sebulan kemudian, buat dunia terkejut akan dirimu. Pada hari ketiga, panjangmu melampaui 10 meter. Beratmu 3.000 jin. Jari-jari naga di kepalamu sudah sepenuhnya muncul. Tubuhmu perlahan menjadi ramping. Tidak selebar kadal. Sisik naga di tubuhnya berkilau. Sangat cemerlang. Kamu semakin mirip dengan naga. Ini membuat semua orang di kebun binatang sangat tercengang. Apakah ini masih seekor kadal? Kenapa bisa mirip sekali dengan naga yang ada di legenda? Tumbuhnya sangat mirip. Kamu tumbuh terlalu cepat. Ini membuat banyak orang merasa takut. Jangan-jangan ini adalah monster?
Jika terus tumbuh seperti ini, apakah akan memakan mereka semua? Hal ini menyebabkan banyak staf mengundurkan diri. Liu Qinghan melihat dirimu yang berukuran besar, mengernyitkan dahi. Jika terus begini, masalah naga suci tidak akan bisa ditutupi lebih lama. Kehadirannya sudah menciptakan efek kupu-kupu. Jika bukan karena dia, naga suci tidak akan ditemukan. Karena tidak akan bisa tumbuh sama sekali. Namun, dia segera merasa lega. Naga suci pada akhirnya tidak akan bisa ditutupi. Dia harus mempersiapkan diri secara mental. Bagaimana menghadapi keluarganya, menghadapi negara. Dalam situasi terpaksa, dia akan mengungkapkan identitasnya sebagai seorang yang terlahir kembali. Membuat seluruh negeri bersiap-siap. Malam itu kamu terjatuh ke dalam tidur. Namun, Liu Qinghan dengan diam-diam mendekat ke sampingmu. Matanya berkilau dengan cahaya yang berbeda. Naga yang agung, terima kasih telah melindungiku di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu mati. Dengan hati-hati ia mengulurkan tangannya, menyentuh kepalamu dan mengelus sisikmu. Dalam hati merasa sangat bersemangat, meneteskan air mata karena terharu. Setelah Liu Qinghan pergi tidak lama kemudian, matamu yang menyerupai naga perlahan-lahan terbuka. Selama beberapa hari ini, keraguan di hatimu juga sepenuhnya hilang. Ternyata wanita ini adalah seorang yang terlahir kembali. Kata-kata Liu Qinghan barusan, kamu semua mendengarnya. Tidak menyangka dia adalah seorang yang terlahir kembali. Tidak heran dia datang untuk membantuku. Dan mendengar kata-kata Liu Qinghan, penyebab kematianmu di kehidupan sebelumnya seharusnya adalah pertumbuhan yang tidak baik. Jadi di kehidupan ini, asalkan kamu cukup makan, kamu pasti tidak akan mati. Waktu telah tiba di hari ke-10. Kamu mendapatkan suplai makanan yang terus-menerus. Tinggimu telah mencapai 90 meter. Berat 500 ton. Titik evolusi mencapai 10.000. Mengakses banyak keterampilan. Tanduk naga di atas kepalamu sepenuhnya terlihat. Tubuhmu menjadi ramping dan sangat mengesankan. Sisik naga berkilau emas. Kepalamu sama persis dengan naga dalam legenda. Pada saat ini, kamu sudah menunjukkan tanda-tanda. Orang-orang yang melihatmu, semua bisa mengenali ini adalah naga. Nona Liu, bagaimana kadal ini bisa berubah seperti ini? Saya lihat sepertinya itu naga. Li Tianming berdiri di luar kotak kaca dengan terkejut. Hanya dalam 10 hari yang singkat, kadal yang dulunya lebih dari 100 cm, telah berubah menjadi monster menakutkan hampir 100 meter. Jika bukan karena dia terus berbaring, mungkin sudah menerobos langit, membuat semua orang di luar bisa melihatnya. Kan? Itu adalah naga. Liu Qinghan berkata dengan tenang. Sudah tidak bisa ditutupi lagi. Mendengar kata-kata Liu Qinghan, Li Tianming terkejut sekali. Tidak mungkin. Apakah naga yang legendaris benar-benar ada? Bos, kepala kebun binatang. Tidak baik. Di luar ada banyak jurnalis dan orang-orang. Mereka semua bilang ingin masuk melihat naga. Saat itu, interkom Liu Qinghan dan Li Tianming mengeluarkan suara dari staf, membuat keduanya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana orang di luar tahu bahwa kita punya naga di sini? Liu Qinghan segera berkata, tadi malam, ada drone yang masuk ke kawasan kita, mengambil gambar naga. Video itu telah menjadi viral dalam bentuk video pendek. Ini membuat Liu Qinghan sangat terkejut. Sialan. Kenapa kita tidak dapat memprediksi ini? Orang ini benar-benar sialan. Ini nyata, aku melihatnya. Li Tianming meletakkan ponsel di depan Liu Qinghan. Video di dalam adalah cuplikan dalam kegelapan. Itu adalah perspektif dari drone. Dari atas ke bawah, mengambil gambar makhluk besar yang sedang tidur. Dan makhluk raksasa ini adalah kamu yang ada di dalam etalase. Meskipun di malam hari, sisik naga di tubuhnya berkilau keemasan. Sangat menarik perhatian. Dan judulnya sangat menarik. Terkejut, kebun binatang Qin City menemukan naga raksasa. Tak heran kebun binatang ingin tutup untuk perbaikan. Ini jelas penemuan naga. Ini pasti penemuan terbesar umat manusia. Sudah lebih dari 10 juta suka. Beberapa juta komentar. Wah, serius? Saya tidak terlihat seperti P. Apakah naga benar-benar ada? Sisik naga yang berkilau keemasan. Ini pasti naga. Ini di mana? Saya ingin pergi melihat naga. Kebun binatang Qin City. Saya tahu, itu dekat rumah saya. Saya akan pergi melihatnya besok. Jika tidak ada naga, kamu tunggu saja. Blogger. Ini pasti penemuan besar dalam sejarah umat manusia. Naga benar-benar ada. Sangat mengesankan. Meskipun saya tidur, itu bisa membuat saya merasakan tekanan menakutkan. Apakah ini naga? Liu Qinghan mengertakkan gigi dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah alasan di balik keterbongkaran ini. Tapi saat ini hanya bisa dihadapi. Dan tepat saat itu, ponselnya berbunyi. Melihat nama yang tertera di layar, dia menghela napas. Ayahnya sudah tahu. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain mengungkapkan. Mengangkat telepon. Liu Qinghan tidak menyembunyikan apapun. Menceritakan semua hal tentang naga suci.
Dia menceritakan semuanya tanpa terkecuali. Mendengarkan ada suara putrinya yang penuh keyakinan. Liu Qingsong tertegun. Dulu putrinya tidak akan berbicara seperti ini padanya. Kenapa dia berubah? Baiklah. Jadi saya akan pergi melihat naga yang dimaksud. Setengah jam kemudian, Liu Qingsong dan orang-orang tiba di tempatmu. Ketika dia melihat naga emas yang besar itu merangkak di tanah. Saat ia terjebak dalam tidur. Orang yang biasanya tenang ini, pengusaha terkaya yang pernah melihat banyak badai, juga tercengang dengan tatapan yang penuh kejutan. Ini sebenarnya monster apa? Putrinya sendiri ternyata di kebun binatang, memelihara makhluk raksasa. Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu sangat sulit dipercaya. Ayah, dia adalah naga suci. Naga suci yang bisa menyelamatkan Tiongkok di masa depan. Setiap kali melihat naga suci, Liu Qinghan selalu menunjukkan rasa teruja. Dalam 20 hari, monster besar akan muncul. Saat itu, seluruh dunia akan terkejut dengan kemunculan naga suci. Di kehidupan ini, Tiongkok tidak akan punah begitu cepat. Liu Qingsong saat ini sudah tidak tahu harus berkata apa. Setelah lama diam, dia berkata, "Bolehkah saya masuk dan melihat?" Begitu perkataan itu keluar, orang-orang di sekitarnya terkejut. Pengawal yang telah mengikuti Liu Qingsong selama lebih dari 20 tahun. Segera berkata, "Bos, ini tidak pantas. Saat ini tidak tahu apakah dia akan memakan manusia. Jika dia benar-benar naga suci yang melindungi Tiongkok, bagaimana dia bisa memakan saya?" Setelah mengatakan itu, Liu Qingsong berjalan menuju pintu. Dia ingin masuk dan melihat. Liu Qinghan tidak menghentikannya, melainkan ikut berjalan masuk bersama ayahnya. Semua orang segera mengikuti setelah melihat situasi tersebut. Dengan sekelompok besar orang masuk ke dalam. Kamu yang berada dalam keadaan setengah tidur terbangun. Kamu tiba-tiba membuka mata naga. Mata naga yang berwarna emas seperti emas itu. Dalam sekejap langsung memusatkan perhatian pada Liu Qingsong dan yang lainnya. Tekanan menakutkan yang muncul tiba-tiba. Seolah-olah seperti gunung Tai yang menekan semua orang. Dalam sekejap, Liu Qingsong dan yang lainnya tidak dapat menahan tekanan dan langsung berlutut serentak. Tubuh bergetar ketakutan dan gigi terketar. Jiwa ketakutan hingga ke tingkat tertinggi. Naga. Ini pasti naga. Liu Qingsong merasakan penekanan dari darahnya. Sudah diketahui umum bahwa orang-orang Tiongkok adalah keturunan naga. Hanya naga yang bisa memberikan mereka perasaan tertekan yang menakutkan ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba kamu berbicara. Mengeluarkan kata-kata manusia. Semua orang terkejut. Liu Qingsong merasa sangat ketakutan. Dengan susah payah menahan tekanan, kamu mengangkat kepala melihat itu. Naga raksasa itu tercengang. Kau bisa berbicara. Aku adalah naga suci yang berbicara bahasa manusia. Aku adalah naga yang berbicara dengan suara manusia. Kamu perlahan-lahan mengangkat kepala. Melihat orang-orang dari ketinggian. Dia sudah lama mendapatkan kemampuan berbicara. Tekanan dari naga itu perlahan-lahan dilepaskan. Membuat beberapa orang menggigil. Tuan Naga, kami bukan datang untuk menyakitimu. Tolong kembalikan tekanan ini, jika terus begini, kita semua akan mati. Liu Qinghan berteriak. Dia merasakan tulangnya bergetar. Hampir hancur. Mendengar itu, kamu menarik kembali tekanan. Beberapa orang bisa perlahan-lahan berdiri. Melihat naga suci yang bisa berbicara. Liu Qingsong merasa sangat bersemangat di dalam hatinya. Naga. Naga legendaris. Hanya mendengar rumor di internet. Belum pernah melihat naga yang sebenarnya. Dan sekarang melihatnya. Melihat naga itu memberinya perasaan bahwa seolah-olah keturunan melihat leluhur. Ada kaitan erat dalam darah. Membuatnya merasa akrab. Tuan Shenlong. Selama waktu ini, saya yang selalu mengatur makanan untukmu. Apakah makanan yang kamu makan baik-baik saja? Liu Qinghan berkata dengan bersemangat. Kamu melihat ke arah Liu Qinghan? Aku tahu. Terima kasih atas jamuanmu selama ini. Aku tidak bisa melupakan. Jika tidak ada Liu Qinghan, dia tidak mungkin berkembang secepat ini. Tuan Shenlong. Monster akan muncul dalam 30 hari. Tolong lindungi Huaxia. Lindungi kami. Liu Qinghan mulai berbicara. Setelah kata-kata ini terucap, yang lainnya terkejut. Mereka semua melihat ke arah Liu Qinghan. Putriku, apa yang kamu katakan? Liu Qingsong melihat putrinya dengan terkejut dan bertanya. Apa monster akan muncul setelah 20 hari? Aku tahu bahwa Tuhan mengutusku untuk menghapus monster dan menyelamatkan Huaxia. Kamu mulai berbicara dengan suara rendah. Mendengar kata-kata naga agung. Barulah semua benar-benar percaya. Monster akan muncul dalam 20 hari. Ini terdengar seperti mimpi. Tapi naga di depanku sangat nyata. Dan bagaimana mungkin ini sebuah mimpi? Mendengar itu, Liu Qingsong segera menelepon lagi. Segera membeli semua daging di seluruh kota. Kirimkan ke kebun binatang Qin City. Tidak hanya itu, dia juga menelepon banyak orang. Semuanya adalah pemilik rumah jagal. Meminta mereka untuk mengirim semua daging yang sudah disiapkan. Jaringan orang terkaya masih sangat kuat. Dalam beberapa panggilan,
Daging dari seluruh kota sudah siap untuk dikirim ke kebun binatang. Dan semuanya adalah daging segar. Meskipun untuk mereka yang sudah membuka toko, juga mengemas semuanya untuk dikirim. Dalam satu hari, daging yang dikirim menumpuk seperti gunung di depanmu. Kau membuka mulut naga dan mulai makan dengan lahap. Satu gigitan langsung menghabiskan setengah tumpukan daging. Poin evolusi meningkat secara gila. Dalam sekejap, tubuhmu telah melampaui 200 meter. Poin evolusi mencapai 15.000. Membuka kunci naga murka. Dan makanan juga sudah habis dimakan. Melihat betapa menakutkannya porsi makan sang naga, Liu Qingsong sangat terkejut. Dia juga mengambil ponselnya. Terus-menerus menelepon. Dalam 5 hari ke depan, daging yang terus-menerus dikirim oleh Liu Qingsong. Bahkan ada helikopter yang mengirimnya. Dan semua hewan di kebun binatang dipindahkan secara rahasia ke lingkungan baru. Sekarang di seluruh kebun binatang hanya ada kamu. Pada hari kedua, poin evolusi kamu telah melebihi 20.000. Tubuhmu mencapai panjang 400 meter. Membuka kunci kemampuan cakar naga ruang. Pada hari ketiga, poin evolusi kamu telah melebihi 30.000. Tubuhnya sepanjang 1.000 meter dan beratnya 5.000 ton. Membuka kunci kemampuan indra naga. Pada hari kelima, poin evolusi kamu sudah mencapai 50.000. Tubuhmu mencapai panjang 3.000 meter dan berat 50 ton. Dan telah menguasai kemampuan perubahan. Dapat mengubah tubuh menjadi kecil. Tidak lagi menempati area yang besar. Dan juga, kekuatan naga telah berevolusi. Dapat membuat semua senjata api menjadi tidak berfungsi. Sinar matahari bersinar cerah. Seekor naga emas seperti ular kecil sedang melayang di udara dengan mata tertutup beristirahat. Kamu membuka kedua matamu dan melihat buah ini. Ini adalah yang Anda perintahkan kami untuk mencarinya. Kami sudah membawanya kembali untuk Anda. Liu Qinghan datang bersama pengawalnya. Salah satu pengawal memegang sebuah kotak kayu. Ketika dibuka, di dalamnya ternyata ada sebuah buah merah. Buah genetik. Setelah ditelan, dapat mengubah gen manusia. Membuatnya menjadi kuat. Kamu membuka kedua matamu dan melihat buah ini. Ini adalah buah yang terdeteksi oleh indera naga milikmu. Sejak membuka keterampilan ini, kamu dapat merasakan medan energi dalam radius 100.000 meter. Semakin kuat energinya, semakin kuat pula reaksinya. Silakan telan. Ini baik untukmu. Kamu perlahan membuka mulut. Mendengar kata-kata itu, hati Liu Qinghan bergetar. Naga yang mulia, ini adalah perhatian untuknya. Liu Qinghan membungkuk untuk berterima kasih. Mengambil buah itu dan langsung menelannya. Mengenai kata-kata naga, dia tidak memiliki keraguan apapun. Setelah menelannya, Liu Qinghan merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Seolah-olah dirinya sudah memiliki kekuatan tak terbatas. Dapat menghancurkan sebuah pohon dengan satu pukulan. Dia mengayunkan tangannya ke belakang untuk memukul kotak kayu di tangan pengawalnya. Seketika itu meledak, penuh dengan serpihan di tanah. Melihat nyonya mereka tiba-tiba menjadi kuat. Para pengawal tercengang. Terima kasih, Tuhan Naga. Liu Qinghan segera berlutut dengan satu lutut. Dia berteriak dengan keras. Dia di kehidupan ini sudah benar-benar berubah. Dengan bantuan Tuhan Naga, dia mengatasi batasan manusia. Teruskan mencari sesuai yang saya katakan. Hal-hal ini bisa membantu kalian menjadi lebih kuat. Kamu merasakan banyak hal yang penuh energi. Seharusnya mirip dengan buah genetik. Seharusnya berkaitan dengan kemunculan monster yang akan datang. Sekarang tersisa 2 minggu sampai monster muncul. Pada saat itu, ponsel Liu Qinghan berbunyi. Itu adalah panggilan dari Liu Qingsong. Dia baru saja mengangkat telepon dan terdengar suara cemas dari Liu Qingsong. Qinghan, cepat bawa sang naga pergi. Militer telah datang. Suaranya sangat keras, orang-orang di sekeliling bisa mendengarnya. Kamu perlahan mengangkat mata naga dan berbicara dengan tenang. Tidak perlu, mereka sudah datang. Begitu suaranya berhenti, Liu Qinghan melotot dengan mata terbelalak. Terlihat di langit jauh, 5 helikopter militer datang. Tujuan mereka semua adalah menuju ke sini. Kecepatannya sangat cepat. Langsung datang di atas kebun binatang. Sementara itu, di luar juga terdengar langkah kaki yang seragam. Dan suara langkah yang nyaring. Begitu diperhatikan, tidak terhitung jumlahnya, para tentara bersenjata lengkap berlari dengan rapi. Mengelilingi tempat tinggalmu. Tidak hanya itu. Di luar, 2 buah tank sudah datang. Mengelilingi kebun binatang dengan ketat. Orang-orang di dalam mendengar. Kalian sudah dikelilingi oleh kami. Segera keluar. Seorang pria parubaya berpakaian kamuflase. Seorang pria memegang megafon dan berteriak keras. Liu Qinghan melihat pemandangan sebesar ini. Hatinya cemas dan ketakutan. Takut mereka memicu kemarahan sang naga. Jangan tembak. Kami bukan orang jahat. Liu Qinghan berteriak dengan suara keras. Sementara itu, seorang pria berwajah persegi muncul dari kerumunan militer. Di bahunya terdapat pangkat berbentuk kepala naga. Melihat kepala naga itu, wajah Liu Qinghan terkejut. Jenderal pelindung negara dengan pangkat tertinggi di dalam negeri. Melihat wajah ini,
Dia pernah melihatnya di kehidupan sebelumnya. Itu adalah Wang Guotian. Telah mencatat banyak prestasi perang. Setelah kemunculan monster. Monster pertama yang dibunuh oleh manusia di Tiongkok. Monster itu mati di tangannya. Saat itu, dia mengendalikan pesawat tempur untuk membom kepala monster. Menggunakan teknologi yang sangat canggih. Dia berhasil meledakkan monster tersebut hingga mati. Wang Guotian melihat ke dalam. Ketika dia melihatmu melayang di udara, dia sangat terkejut. Ternyata itu benar-benar naga. Satelit tidak berbohong. Semua yang ada di internet adalah benar. Wang Guotian berteriak terkejut. Dia adalah seorang materialis. Awalnya dia tidak percaya akan keberadaan naga. Namun, satelit menangkap gambar makhluk raksasa muncul di kebun binatang Qin City. Dan energi panasnya sangat tinggi. Pihak atas menganggap ada monster yang muncul. Jadi mereka mengirimnya ke sini. Tak disangka, itu benar-benar naga yang legendaris. Tapi naga sekarang, tidak pasti apakah itu baik atau buruk. Jika itu buruk, maka bagi Tiongkok, itu bisa menjadi bencana yang menghancurkan semua orang. Mengarahkan senjata ke monster yang menggantung di udara. Wang Guotian berteriak dengan suara dingin. Sebelum semuanya jelas, kita harus waspada. Dalam sekejap, semua prajurit mengangkat senapan sniper, roket dan senjata mematikan lainnya. Semua diarahkan kepada Liu Qinghan dan yang lainnya serta kamu. Jangan tembak. Ini adalah naga yang sakral. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Menghadapi begitu banyak senjata, Liu Qinghan berteriak. Dia berusaha terlihat tenang. Dia mengangkat kedua tangannya dan perlahan berjalan keluar. Sampai di depan prajurit. Melihat ke arah Wang Guotian, "Kepala, saya ingin berbicara dengan Anda." "Oh, bagaimana Anda ingin berbicara? Tempat ini tidak cocok untuk berbicara. Saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi." Liu Qinghan mulai berbicara. Mendengar itu, Wang Guotian berpikir sejenak. Ia mengabulkan permintaan Liu Qinghan. Dia mengirim prajurit wanita untuk memeriksa dirinya. Setelah memastikan semuanya aman, ia membawanya ke dalam mobil militernya. Setelah masuk, Liu Qinghan langsung berkata, "Kepala, itu adalah naga yang sebenarnya. Naga yang bertanggung jawab melindungi kita, Huaxia." Wang Guotian tertawa cekikikan. Lalu ia berbicara dengan suara dingin, "Apa Anda menganggap saya bodoh? Seperti yang kita ketahui, naga seperti itu tidak ada. Lalu mengapa zodiak 12 bisa ada? Sebuah makhluk yang tidak ada?" Liu Qinghan berbicara dengan serius. Kalimat ini membuat Wang Guotian bingung. Ia melanjutkan, "Naga memang fiksi. Yang itu hanyalah monster yang terlihat seperti naga. Jangan biarkan dirimu terperdaya. Wang Jiang, apa yang akan saya katakan selanjutnya mungkin membuatmu merasa tidak percaya. Bahkan mengutuk saya sebagai sesuatu yang konyol. Tapi semua yang saya katakan adalah benar. Sebenarnya saya adalah seorang yang terlahir kembali dari masa depan." Liu Qinghan tidak berpura-pura lagi. Sekarang dia mengungkapkan semuanya. Dalam situasi ini, satu-satunya cara adalah dengan mengungkapkan semuanya untuk membalikkan keadaan. Mendengar kata-kata ini, Wang Guotian perlahan melotot dan berkata, "Konyol. Bagaimana mungkin ada hal seperti seorang yang terlahir kembali?" Liu Qinghan, untuk berbohong. Bahkan berani mengatakan kebohongan yang konyol ini. Wang Guotian berbicara dengan suara dingin. Liu Qinghan berpikir cepat, mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Sampai dia melihat jam digital di dalam mobil militer. Di atasnya ada tanggal hari ini. Dia terkejut. Apakah hari ini ada pertandingan sepak bola dunia, Wang Jiang? Atau apakah Amerika bermain melawan negara lain secara diam-diam? Dia ingat tentang pertandingan ini. Saya masih memiliki beberapa ingatan. Karena ayah suka menonton pertandingan sepak bola. Saat itu dia baru pulang ke rumah. Dia langsung dibawa ayah ke ruang tamu untuk menonton pertandingan. Itu adalah pertandingan sepak bola pertama yang dia tonton dari awal sampai akhir. Jadi dia sangat terkesan. "Iya, masih ada 1 jam lagi sebelum mulai," Wang Guotian berkata. Liu Qinghan dengan bersemangat berkata, "Saya tahu hasilnya. Negara Indah akan mencetak gol dalam 2 menit pertama setelah pertandingan dimulai. Kemudian gol kedua juga dicetak oleh Negara Indah. Itu dicetak oleh seorang pemain dengan cara tendangan salto. Hasil pertandingan ini adalah 5-0. Negara Indah menang penuh. Bagaimana mungkin saya memperhatikan pertandingan ini? Negara Rahasia memiliki pemain terbaik. Tahun ini mereka bermain luar biasa. Bagaimana mungkin Negara Indah bisa menang? Dengan cara menghancurkan." Wang Guotian berbicara dengan suara dalam. Lagi pula masih ada 1 jam. Jika Wang tidak percaya, dia bisa menunggu. "Apakah kamu pikir saya punya banyak waktu untuk menunggu kamu?" "Ada. Karena ini berkaitan dengan masa depan Tiongkok. Aku benar-benar kembali dari masa depan. Tugas saya adalah menyelamatkan Tiongkok." Liu Qinghan berbicara dengan sangat tulus. Ini membuat Wang Guotian mulai goyah di dalam hati. Jangan-jangan wanita ini benar-benar datang dari masa depan. Tapi, hal-hal seperti reinkarnasi terdengar terlalu tidak masuk akal. Bukankah itu hanya ada dalam plot novel?
Bagaimana mungkin itu terjadi di dunia nyata? Setelah berpikir sejenak, Wang Guotian mengeluarkan perintah. Membiarkan semua prajurit beristirahat di tempat. Helikopter berputar di udara terlebih dahulu. Bertindak setelah 1 jam. Dia memutuskan untuk percaya pada Liu Qinghan. Melihat Wang Guotian mengeluarkan perintah, Liu Qinghan tersenyum. Tak lama kemudian, Wang Guotian menyuruh seseorang untuk membawa sebuah layar. Membuka saluran olahraga. Menunggu pertandingan berikutnya. 1 jam berlalu. Pertandingan berakhir. Semua gol dan skornya persis seperti yang dikatakan Liu Qinghan. Wang Guotian terkejut. Dia tercengang menatap layar dengan tidak percaya. Dia tiba-tiba menatap Liu Qinghan. Tatapan itu seolah berkata, "Apakah kamu benar-benar seorang reinkarnasi?" Pada saat itu, dia terkulai di kursinya. Membuat orang menghapus layar. Kemudian membuat orang menutup pintu mobil. "Wang, apakah kamu percaya? Apakah kamu benar-benar datang dari masa depan?" Pada saat ini, Wang Guotian percaya setengah-setengah. Dia menatap Liu Qinghan dan bertanya, "Ya, saya kembali untuk menyelamatkan Huaxia. Apa yang akan saya katakan selanjutnya? Kamu harus mendengarkan dengan serius. Ada 15 hari lagi. Monster akan muncul di seluruh dunia. Itulah monster yang ada di berbagai film. Mereka semua akan datang ke dunia nyata. Menyebabkan kita kerugian yang sangat kejam. Hari kiamat." Wang Guotian terbelalak. Informasi ini terlalu mengejutkan baginya. Pada saat itu seluruh dunia tidak akan bisa bertahan. Hanya kita Huaxia yang bertahan selama 3 bulan. Hanya karena ada naga suci. Liu Qinghan berkata dengan suara berat, "Sayangnya, naga suci tidak berkembang dengan baik. Tidak bisa melindungi kita selama itu. Mati di bawah serangan monster." Mendengar hal itu, Wang Guotian melihat melalui jendela mobil. Melihat naga suci di luar. Tiongkok bergantung padanya. Jika Wang Jiang masih tidak percaya, 5 hari lagi kita bisa pergi menyelidiki dasar laut di Haixi. Mungkin kita bisa melihat lubang cacing di alam semesta. Monster akan keluar dari lubang cacing. Di belakang, lubang cacing ada di mana-mana. Liu Qinghan membuka suara dengan berat. Jika benar seperti itu, maka kita hanya bisa bergantung pada naga suci. Ya, setidaknya selama beberapa bulan ke depan kita harus bergantung pada naga suci. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Jadi, apakah ada yang bisa saya lakukan? Mendengar kata-kata itu, Liu Qinghan tertegun. Apakah ada yang bisa dilakukan oleh militer? Tiba-tiba dia memikirkan sebuah ide yang berani. Bisakah kita memberi makan naga suci di seluruh negeri? Liu Qinghan berkata. Setelah kata-kata ini keluar, Wang Guotian terkejut. Seluruh negeri memberi makan naga suci. Ini, saya harus melaporkannya kepada atasan. Masalah naga suci tidak bisa disembunyikan. Karena kita ingin mendapatkan bantuan dari seluruh negeri. Saya rasa ini harus dipublikasikan. Agar semua orang tahu tentang keberadaan naga suci. Liu Qinghan merasakan getaran di dalam hatinya. Ya, biarkan seluruh rakyat membantu naga. Memberinya makan dan merawatnya. Agar ia tumbuh dengan cepat. Ini adalah cara yang benar. Jadi begitu. Wang Guotian pergi bersama semua prajurit. Kebun binatang kembali tenang. "Nona Liu, bagaimana Anda bisa melakukannya?" Li Tianming bertanya dengan terkejut. "Kenapa tiba-tiba menarik pasukan?" "Tidak ada masalah. Semua orang bisa kembali dan istirahat. Besok akan dibuka." Begitu kata-kata ini keluar, Li Tianming tertegun. "Dibuka? Apa ini bercanda?" Kebun binatang sekarang berbeda dari sebelumnya. Sekarang ada seekor naga. Besok akan dibuka. Agar semua orang bisa masuk untuk melihat. Liu Qinghan mengangguk dan berkata, "Kebun binatang sudah direnovasi. Sekarang, selain tempat tinggal naga sakti, sudah tidak ada hewan lain. Semua area telah dibongkar. Saat ini, semua orang hanya bisa melihat naga sakti. Dia ingin semua orang memberi makan naga sakti. Hal-hal lainnya akan dilakukan oleh keluarga Liu. Kalian bisa pergi sekarang." Li Tianming membuka mulutnya. Tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya hanya bisa mengangguk dan pergi. Tak lama kemudian, hanya tersisa kamu dan Liu Qinghan di lokasi. "Naga Agung, bisakah kamu berubah menjadi bentuk 100 meter? Liu Qinghan menatapmu dan berkata. "Kamu segera menebak maksud Liu Qinghan. Kamu ingin memanfaatkan saya untuk menarik perhatian seluruh negeri. Dan kemudian membuat mereka memberi makan saya bersama-sama. Ya, tidak bisa menyembunyikan hal ini lebih lama lagi. Agar kamu bisa tumbuh lebih cepat. Ini adalah cara terbaik. Apakah seluruh negeri yang berjumlah lebih dari 1 miliar orang akan memberi makan saya?" Kedengarannya cukup menarik. Dalam sekejap, kamu berputar tubuhmu. Berubah menjadi bentuk 100 meter. Melayang di udara. Cahaya emas yang menyilaukan. Kepala naga yang penuh dengan kekuatan dan keangkuhan. Melihat Liu Qinghan dari ketinggian. Bahkan suaranya pun berubah menjadi sangat mengesankan. Memuaskan. Ya, seperti itulah. Liu Qinghan segera menelepon ayahnya. Dia ingin melakukan sesuatu yang akan mengguncang seluruh negeri. "Apa? Kamu ingin melakukan siaran langsung naga ke seluruh negeri?" Grup Liu.
Liu Qingsong yang ada di dalam kantor ketua dewan tiba-tiba berdiri. Mendengarkan permintaan putrinya yang tidak bisa dipercaya di telepon. Dia terkejut. Siaran langsung naga ke seluruh negeri. Ini adalah hal yang sangat besar. Ini akan mengguncang seluruh negeri. Yang membuat lebih dari 1 miliar orang tercengang. Ayah, waktu semakin sedikit. Naga belum sepenuhnya berkembang. Kita membutuhkan lebih banyak makanan. Mengandalkan kami saja tidak cukup. Kekuatan rakyat seluruh negeri adalah yang terkuat. Kata-kata Liu Qinghan membuat Liu Qingsong merenung. Lebih dari 1 miliar orang memberi makan naga bersama-sama. Betapa besar jumlah makanan itu. Ini terlalu menakutkan, kan? Apakah naga benar-benar bisa memakannya? Baiklah, aku baru saja mengakuisisi sebuah platform siaran langsung. Mari kita gunakan platform ini untuk siaran langsung secara menyeluruh. Memutuskan telepon. Liu Qingsong mulai melakukan operasinya. Sisi lain, drone-drone itu terbang dan berputar di sekitarmu. Mereka semua mengarah ke kamu. Liu Qinghan segera menjelaskan. Naga Agung, ini adalah drone. Besok, mereka akan menyebarkan gambar di sini. Agar seluruh rakyat di negara ini tahu. Kamu pasti tahu ini tentang apa. Lalu mengangguk, baik. Tak lama kemudian, sebuah platform siaran langsung bernama Doudou. Semua penyiar online berubah menjadi hitam putih. Dan judulnya juga berubah menjadi Besok siang jam 12. Akan disiarkan secara langsung naga suci pertama di dunia. Banyak teman penonton yang sedang menonton siaran langsung. Ruang siaran tiba-tiba ditutup. Melihat judul yang berubah, mereka langsung tercengang. Apa yang dimaksud dengan naga suci pertama di dunia? Ini sedang dilakukan apa? Wah, saya baru saja keluar dan melihat sedikit. Menemukan bahwa ruang siaran lainnya juga berubah menjadi judul seperti ini. Ini sedang dilakukan apa? Naga ini bukan hanya sebuah tipuan, kan? Jangan-jangan platformnya mengalami bug? Kita harus menunggu sampai besok siang? Baiklah, kalau begitu saya akan datang besok untuk melihat. Saya ingin tahu apa sih naga pertama di dunia ini. 1 jam kemudian, pencarian terhangat tentang naga terbesar di dunia muncul. Tak terhitung orang datang dengan penasaran. Semua menantikan apa sebenarnya naga pertama ini. Di sisi lain, Wang Guotian terus mengawasi Liu Qinghan. Mendengar laporan dari prajurit, dia juga tercengang. Sepertinya, dia benar-benar akan memanfaatkan kekuatan seluruh negeri untuk membesarkan seekor naga. Detik berikutnya, teleponnya berdering. Melihat tampilan panggilan masuk, dia kaget dan segera mengangkat. Halo, atasan. Apakah yang Anda katakan itu benar? Dalam 15 hari, monster akan muncul. Ya. Jadi Liu Qinghan mungkin tidak salah. Karena 10 hari yang lalu, kami benar-benar menemukan sebuah lubang hitam yang tiba-tiba muncul di lautan. Mendengar kata-kata atasan, Wang Guotian terkejut. Lubang hitam. Dari lubang hitam itu, muncul 2 makhluk yang sangat aneh. Mereka mirip manusia dengan anggota tubuh yang ramping. Namun kepala mereka dapat terbuka seperti bunga. Memperlihatkan gigi yang tajam dan sangat banyak. Hampir ratusan peluru ditembakkan sebelum bisa membunuhnya. Mayatnya sudah dibawa kembali untuk penelitian. Tidak termasuk dalam jenis hewan manapun di dalam negeri. Wang Guotian terkejut dan ketakutan. Itu hanya bisa dikatakan. Itu adalah monster. Kata-kata Liu Qinghan tidak salah. Benar-benar ada monster. Besok saya akan pergi ke kota Qin. Saya ingin melihat sendiri apa yang disebut sebagai naga suci. Jika ia benar adalah naga yang melindungi Tiongkok, kita tidak bisa hanya diam saja. Setelah mengatakannya, kepala itu menutup telepon. Wang Guotian tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Hari kiamat benar-benar akan datang. Dan harapan terletak pada naga suci. Jika itu benar adanya, maka mereka harus mengambil tindakan. Segera membiarkan naga suci tumbuh. Keesokan harinya makanan kembali memenuhi habitat. Tidak sampai beberapa menit, kamu sudah menghabiskan lebih dari 10 ton makanan. Tapi titik evolusi kamu semakin sedikit. Seiring dengan tubuh yang semakin besar, makanan yang dibutuhkannya semakin banyak. Semakin tinggi energi yang terkandung dalam makanan, semakin baik. Saat ini, kamu sudah memiliki 2 cakar. Kamu adalah naga 5 cakar. Hanya ketika semua 5 cakar muncul, baru itu adalah bentuk purna yang sebenarnya. Sekarang kamu masih butuh lebih banyak makanan. Naga Agung masih memiliki setengah jam. Siaran langsung akan segera dimulai. Liu Qinghan kemudian mendekat dan berkata, kemarin telah mendaftar akun di semua platform siaran langsung. Liu Qingsong masih bersiap di platform yang dia akuisisi. Dengan sejumlah besar ruang siaran menunggu untuk siaran. Begitu siaran dimulai, kebun binatang juga akan dibuka. Agar semua orang bisa masuk untuk mengunjungi. Dan telah menyiapkan puluhan ribu petugas keamanan. Semuanya berasal dari perusahaan bodyguard di seluruh negeri. Hanya untuk memastikan siaran naga kali ini dapat berlangsung dengan aman. Aku sudah mengetahuinya. Kamu mengangguk. Hari ini penampilanmu secara keseluruhan akan sepenuhnya terungkap di depan pemirsa di seluruh negeri. Naga pertama dan satu-satunya di dunia. Akan mengguncang seluruh negeri dan membuat banyak orang terkejut.
Dengan hitung mundur siaran dimulai. Tak terhitung orang menunggu di ruang siaran. Menunggu siaran dimulai. Mereka semua ingin melihat apa yang disebut naga ilahi. Sebenarnya apa itu? Segera. Segera sudah jam 12. Tidak tahu sebenarnya naga ilahi itu apa. Pasti itu palsu. Mungkin mereka akan menunjukkan efek khusus. Tidak mungkin. Begitu banyak ruang siaran langsung dengan konten yang sama. Jangan-jangan semuanya palsu. Apakah ini mungkin taktik pemasaran dari platform siaran langsung ini? Dengar-dengar grup Liu telah mengakuisisi platform ini. Tidak peduli. Kita akan tahu apa yang terjadi pada jam 12. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sampai jam 12 tiba. Semua ruang siaran langsung menampilkan gambar secara bersamaan. Semua drone mengarahkan kamera ke arahmu di kejauhan secara bersamaan. Ketika gambar naga bersisik emas berkilau muncul, chat langsung seketika terhenti. Tak terhitung banyaknya netizen tertegun. Ketika gambar perlahan menjauh. Ketika seluruh sosok naga ilahi muncul di depan banyak netizen. Seolah waktu terhenti. Mata naga ilahi yang penuh dengan kekuatan dan keangkuhan. Pada saat ia berhadapan dengan drone. Tak terhitung orang langsung merinding. Seluruh tubuh merinding. Beberapa yang penakut langsung berlutut di tempat. Tubuh bergetar hebat. Kaki saya tidak bisa bergerak. Saya langsung berlutut di tanah. Apa yang sedang terjadi? Tatapan yang sangat menakutkan. Seolah-olah bisa membunuh saya melalui layar. Sangat menakutkan. Apakah ini benar-benar naga ilahi? Atau efek khusus? Jika ini adalah efek khusus, itu benar-benar luar biasa. Bagaimana mungkin? Ini adalah siaran langsung. Jika itu efek khusus, maka grup Liu akan menjadi perusahaan efek khusus terkuat di dunia. Kekuatan naga ilahi. Apakah itu bisa ditanggung oleh manusia biasa? Para netizen satu persatu melepaskan ponsel mereka. Tidak berani melihat lagi. Menundukkan kepala dan terengah-engah. Hanya terdengar suara Liu Qinghan dari ponsel. Tuan Shenlong, orang-orang masih tidak percaya akan keberadaanmu. Tolong guncangkan dunia ini. Setelah suara itu terucap, terdengar suara raungan naga yang sangat nyaring dari ponsel. Dalam sekejap, banyak sekali orang yang menutupi dada dan telinga mereka. Berlutut di tanah dengan sangat ketakutan. Suara raungan naga tadi, seolah-olah menembus gendang telinga mereka. Menghantam jantung mereka. Langsung mencapai jiwa mereka. Sangat mengejutkan. Kota Qin, penggemar hewan Ma Dong juga sedang menonton siaran langsung. Ketika dia mendengar raungan naga, tubuhnya sudah bergetar. Seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Suara raungan yang sangat menakutkan. Ini pasti bukan suara dari hewan manapun di dunia yang bisa dikeluarkan oleh hewan. Entah itu suara yang disintesis, atau memang benar-benar naga. Ma Dong berkata dengan ketakutan. Gemuruh. Tiba-tiba di luar ada petir dan guntur. Suara guntur menggelegar. Ditambah dengan raungan naga di ponsel. Itu membuatnya semakin ketakutan. Suara raungan naga lainnya terdengar. Namun kali ini dia tertegun. Karena dia mendengar. Suara itu bukan berasal dari ponsel, tetapi dari luar. Ini membuatnya sangat terkejut. Dia segera berjalan ke jendela. Menarik tirai jendela. Tercengang seketika. Ternyata di luar sebelumnya adalah langit cerah. Namun kini awan gelap sudah menumpuk. Gelap mengerikan menimpa langit kota Qin. Membuat orang merasa sesak. Petir menyambar dan guruh mengguntur. Kilatan petir melanda dengan ganas di antara awan gelap. Awalnya berpikir ini hanyalah hujan badai biasa. Namun detik berikutnya, Ma Dong melotot. Sangat terkejut. Dia melihat sesuatu yang lain di dalam awan petir. Sedang bergerak. Saat itu, raungan naga terdengar kembali. Suara itu berasal dari langit. Ma Dong semakin yakin. Naga sakti berada di dalam awan petir. Suara guntur yang sangat besar melanda. Sebuah petir ungu menyambar angkasa. Menerangi awan gelap. Sebuah sosok besar muncul di dalam awan gelap. Itu sedang berputar. Itu sedang bergerak. Itu ada seperti monster misterius di dalam awan petir. Naga itu pasti naga sakti. Ma Dong berteriak dengan penuh semangat. Dia mengangkat ponsel yang kini menghadap ke awan petir. Suara Liu Qinghan terdengar. Saat ini, naga ilahi. Naga? Aku adalah seorang naga. Teman di kota Qin. Asal kalian mengangkat kepala, kalian bisa melihatnya. Banyak orang di kota Qin juga menonton siaran langsung. Mendengar kata-kata ini, mereka berlarian ke jendela atau pintu. Mengangkat kepala melihat ke arah awan petir. Kilat menyambar dan guntur menggelegar. Mencerminkan naga ilahi di dalamnya. Memang ada bayangan besar yang bergerak di dalamnya. Ini membuat mereka sangat bersemangat. Naga ilahi. Benar-benar naga ilahi. Ini sangat mengejutkan. Ternyata di Tiongkok kita benar-benar ada naga ilahi. Naga? Aku pasti adalah naga. Tuan Shenlong, tolong beri saya berkah untuk kaya. Cepat, buatlah permohonan. Naga ilahi muncul. Ini tidak sering terjadi. Sebuah adegan lucu muncul. Satu persatu berlutut di jalan. Atau berlutut di rumah. Beribadah dengan berlutut menuju naga ilahi di awan petir. Mengucapkan berbagai harapan dalam hati. Lihatlah,
Sebagian besar orang di kota Qin sudah terpikat oleh mereka. Lalu burung-burung pun pergi menjauh. Ketika awan petir surut, wajahmu muncul di mata banyak orang. Semua orang tertegun. Ini bukan efek khusus. Ini bukan menonton film. Ini adalah sesuatu yang terjadi di dunia nyata. Dunia. Benar-benar ada naga ilahi. Dalam sekejap, tak terhitung orang mengeluarkan ponsel untuk memotret dan merekam video. Dan inilah efek yang kau inginkan. Agar orang-orang menyebarkan berita tentang keberadaannya. Sekitar waktu itu, dia tiba-tiba menghilang. Dan langit menjadi cerah. Setelah naga menghilang, perasaan orang-orang masih belum bisa tenang. Tapi siaran langsung Liu Qinghan belum berakhir. Naga berada di kebun binatang Qin City. Bagi yang ingin datang memberi makan naga, boleh bawa makanan. Naga hanya makan daging. Setelah itu, siaran langsung pun ditutup, meninggalkan netizen yang tercengang. Meskipun gambar sebelumnya benar-benar mengejutkan, tapi masih banyak yang merasa itu palsu. Itu efek khusus. Tapi tak lama kemudian, di internet mulai beredar foto dan video tentang naga. Yang satu mungkin palsu, tapi begitu banyak foto dan video. Apa semua ini palsu? Weibo, situs jejaring sosial terbesar di internet. Banyak selebriti atau pihak resmi telah mendaftar akun. Menteri pengawas saat ini melihat begitu banyak foto dan video tentang naga yang bocor. Seketika kulit kepalanya merinding. Bukankah ini hanyalah fitnah? Bagaimana mungkin ada naga di dunia ini? Semuanya palsu. Dia memberi perintah kepada karyawan untuk menghapus foto dan video ini dengan segala upaya. Tidak boleh menyebar. Namun, kurang dari 10 menit setelah perintah tersebut, dia menerima telepon dari bos. Jangan hapus. Naga memang ada. Tingkatkan perhatian terhadap hal ini. Agar lebih banyak orang tahu. Kau sebenarnya adalah naga emas berkuku 5 terakhir di dunia. Namun, kau terkurung dalam sangkar besi kebun binatang. Meskipun menerima jaminan hidup minimum. Kau selalu berpikir setiap hari bagaimana menelan semua hewan yang ada. Hanya karena sebulan lagi dunia ini akan diserang oleh makhluk. Kau harus cepat menelan dalam waktu sebulan. Sebelum bencana benar-benar datang. Bertransformasi sepenuhnya menjadi naga emas berkuku 5. Melindungi seluruh keselamatan bangsa Cina. Seiring dengan dirimu yang terungkap di mata dunia. Kebun binatang mengalami ledakan jumlah pengunjung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hampir semua orang di kota Qin datang. Mereka berbondong-bondong masuk ke kebun binatang. Mengikuti petunjuk menuju habitatmu. Ketika mereka melihat makhluk raksasa melayang di udara, dengan mata naga yang terpejam. Ketika kau tidur nyenyak, mereka merasa sangat terkejut. Itu benar-benar naga sakti. Kota Qin kita benar-benar memiliki naga sakti. Setiap orang hanya dapat melihat selama 1 menit. Setelah mereka selesai melihat, akan ada seseorang yang secara paksa membawa mereka pergi. Biarkan orang berikutnya melihat. Dan jika ingin melihat lagi, harus membawa makanan lagi. Naga tidak mudah untuk dilihat. 1 jam kemudian, Liu Qinghan sedang menghitung makanan kali ini. Hampir semua orang yang datang ke kebun binatang membawa makanan. Semuanya daging. Setelah dihitung, setidaknya 5 ton. Ternyata persatuan adalah kekuatan terbesar. Dalam 1 jam, sudah terkumpul 5 ton daging. Liu Qinghan tersenyum. Ditambah dengan daging yang dibeli hari ini. Setidaknya 2 ton. Seharusnya cukup untuk pertumbuhan naga sedikit. Dia juga menyadari. Naga makan banyak belakangan ini. Tapi pertumbuhannya tampak lambat. Mungkin karena makanan yang terlalu sedikit. Setelah semua, memelihara naga tidak semudah memelihara kucing atau anjing. Naga seperti lubang tanpa dasar. Memerlukan makanan yang tiada habisnya. Saat itu, ponselnya berbunyi. Itu Wang Guotian yang menelepon. Setelah mendengar isinya, matanya bersinar. Akhirnya dimulai. Kali ini, Tiongkok pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Liu Qinghan diundang datang ke pangkalan militer di kota Naga. Setelah dia berdiskusi dengan para pejabat tinggi, akhirnya, rencana memberi makan naga emas berkuku 5 secara nasional, secara resmi diluncurkan. Keesokan harinya, ketika kamu bangun, ada puluhan ton makanan di hadapanmu. Hanya beberapa suapan, hanya beberapa gigitan. Kamu sudah menghabiskan semuanya. Dengan cepat, kamu juga menyadari bahwa sekelilingmu dipenuhi orang-orang. Mereka semua datang untuk melihatmu. Dan kamu hanya melirik dengan cepat, lalu kembali tertidur. Sampai kedatangan Liu Qinghan di siang hari. Baru saat itu kamu bangun. Manusia naga suci. Aku datang untuk memberitahumu kabar baik. Aku pergi ke rapat. Negara siap untuk memulai memberi makanmu secara nasional. Nanti, jumlah makananmu akan berlipat ganda dibandingkan sekarang. Bahkan 10 kali lipat. Mendengar kabar baik ini, hatimu terasa senang. Aku sudah tahu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Huaxia. Ini adalah janji yang kamu berikan. Mendengar perkataan ini, Liu Qinghan semakin bersemangat. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitar yang datang untuk melihat naga emas berkuku 5, juga mendengar naga emas berkuku 5 berbicara seperti manusia.
Sekali lagi berlutut dan berterima kasih kepada naga. Liu Qinghan menyampaikan kalimat ini persis seperti aslinya. Dia menyampaikannya kepada Li Chang dan yang lainnya. Setelah mereka mengetahuinya, mereka langsung merasa lebih tenang. Dengan kata-kata naga, mereka bisa melakukannya dengan lebih percaya diri. Yang terhormat naga, saya punya permohonan yang tidak menyenangkan. Bisakah Anda memberi saya 1 botol darah? Mendengar kata-kata ini, Anda langsung mengerti. Orang-orang ini ingin menggunakan darah mereka sendiri untuk membuat serum genetik, untuk membuat manusia menjadi lebih kuat. Anda berpikir sejenak lalu menatap Liu Qinghan. Darahku, bukanlah sesuatu yang bisa kalian manusia tanggung dengan mudah. Simpanlah itu, lalu encerkan menjadi 100 juta bagian. Barulah bisa mengembangkan serum. Jika tidak, kalian akan meledak dan mati. Begitu suara itu berhenti, setetes darah segar terbang keluar dari mulutmu. Perlahan-lahan terbang menuju depan Liu Qinghan. Melihat tetesan darah ini, Liu Qinghan terkejut dan terperanjat. Dia segera meminta seseorang untuk membawa wadah bersih. Dengan hati-hati, dia menyimpannya. Terima kasih, Tuan Naga Agung. Setelah mengucapkan terima kasih, Liu Qinghan menelepon Guo Tian. Ketika mengetahui bahwa Liu Qinghan mendapatkan darah naga, Wang Guotian segera mengirimkan pasukan untuk mengawal Liu Qinghan. 4 hari berlalu lagi. Hanya tersisa 10 hari sebelum monster muncul. Pada saat yang sama, situasi pengadaan daging dalam jumlah besar oleh Huaxia juga membuat negara-negara di seluruh dunia terus berspekulasi. Qin City, kamu melayang santai di udara. Dalam beberapa waktu ini, kamu makan ratusan ton makanan setiap hari. Ukurannya sudah sangat besar. Jika kamu melepaskan semuanya, tubuhmu bisa mencapai 30.000 meter. Beratnya bahkan mencapai 45.000 ton. Terhitung sebagai makhluk yang sangat mengerikan. Ini adalah titik evolusi. Yang ditambahkan terlalu sedikit. Daging biasa tidak lagi memuaskannya. Saat itu juga, lebih dari 10 helikopter terbang dari kejauhan. Semua menggantungkan satu paket besar di bawahnya. Di dalamnya berisi daging. Helikopter perlahan-lahan mendarat. Paket diletakkan di tanah. Terbuka secara otomatis. Daging lezat meledak keluar satu persatu. Sekelompok helikopter terbang pergi. Tak lama kemudian, sekelompok lagi datang. Begitu terus-menerus. Sudah datang lebih dari 100 kelompok helikopter. Yang dikirimkan semuanya daging. Melihat tumpukan daging di tanah. Tanpa kejutan, itu lagi-lagi beberapa ratus ton. Kamu membuka mulutmu. Lalu menghisap dengan kuat. Aku menghisap semua daging ke dalamnya. Makan berhasil. Meningkatkan 3.000 poin evolusi. Beberapa ratus ton makanan. Hanya meningkatkan 3.000 poin evolusi. Sangat sedikit jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jika itu adalah hari pertama, kau bisa langsung menambah puluhan ribu. Seiring dengan pertumbuhanmu yang lebih cepat, tubuhmu semakin besar. Energi yang dibutuhkan semakin tinggi. Harus mencari makanan yang mengandung energi tinggi. Namun, kamu juga menyuruh Liu Qinghan dan yang lainnya untuk mencarinya. Hari ini diperkirakan bisa dibawa kembali. Naga Agung, kami telah membawanya kembali. Segera, Liu Qinghan mengemudikan mobil masuk dengan orang-orangnya. Di atas mobil terdapat satu persatu kotak. Begitu dibuka, semua isinya adalah barang-barang yang mengandung energi tinggi. Kura-kura berusia 5.000 tahun. Lingzi berusia 3.000 tahun. Semuanya adalah makanan atau buah-buahan dengan energi tinggi. Jumlahnya ada 11. Turunkanlah. Kamu berbicara dengan lembut. Liu Qinghan segera memerintahkan orang untuk menurunkan kotak kayu. Dengan satu pikiran dari kamu. Makanan di dalam kotak terbang otomatis. Semuanya terbang masuk ke mulutmu. Telan saja dalam sekali teguk. Makan berhasil. Meningkatkan 15.000 poin evolusi. Mata naga bersinar dengan cahaya emas. Tubuhmu kembali membesar. Namun karena alasan kemampuan gaib, jadi tidak ada perubahan. Panjang tubuh dan beratnya meningkat. Dan memberikan satu keterampilan baru. Dinamai naga dingin ilahi. Bagus, kalian terus cari. Makanan ini sangat berguna bagiku. Kamu melihat Liu Qinghan dan berkata. Mendengar itu, Liu Qinghan tersenyum. Memungkinkan naga dewa menjadi kuat adalah kehormatannya. Waktu terus berlalu hari demi hari. Masih ada 5 hari hingga monster muncul. Militer mengirimkan ratusan ton makanan setiap hari. Liu Qinghan juga sekeluarga pergi mencari makanan yang mengandung energi tinggi. Pertumbuhanmu bisa dibilang sangat cepat. Sudah melampaui 117.000 titik evolusi. Selain ukuran dan berat yang meningkat secara signifikan, dia juga mendapatkan satu keterampilan baru. Bintang jatuh dari langit. Namun saat ini kamu tidak tahu. Setelah kamu memberikan darah naga, peneliti di lembaga penelitian Huaxia, di bawah penelitian yang tanpa henti, akhirnya berhasil membuat serum darah naga. Dan kualitas fisik para peneliti setiap aspek telah meningkat 100 kali lipat. Layak disebut sebagai super manusia. Pada saat ini, Komandan tertinggi Li Chang dalam hati merasa lega dan sangat beruntung serta bersemangat. Untungnya, dia percaya pada Liu Qinghan.
Jika tidak, mereka tidak akan mendapatkan serum darah naga ini. Era berikutnya. Ini akan menjadi era di mana semua orang seperti naga. Ada seekor naga. Monster akan menjadi tidak begitu menakutkan. Masa depan akan menjadi era Tiongkok. Huaxia bisa memiliki naga dewa. Ini adalah kehormatan dan kebanggaan Huaxia. Li Chang berseru dengan penuh semangat. Segera mengembangkan serum darah naga dewa dengan penuh tenaga. Mengenai lebih banyak darah naga dewa. Aku akan menemukan caranya. Sekarang, karena sudah berhasil. Itu berarti eksperimen ini tidak akan salah. Selanjutnya hanya perlu memproduksi secara massal. Maka semua orang bisa seperti naga. Mengenai darah naga dewa. Hanya dia yang bisa pergi untuk meminta naga dewa secara langsung. Kebetulan, makanan seberat puluhan ribu ton yang terkumpul selama ini bisa digunakan sekarang. Saat Li Chang sedang bersiap untuk membawa makanan ke kota Qin mencari naga dewa, dia menerima sebuah telepon. Di wilayah timur muncul harimau setinggi 3 meter. Li Chang berseru dengan terkejut. Harimau apa yang bisa setinggi 3 meter? Ini pasti karena disuntik hormon. Apakah ini yang disebut monster? Namun untungnya, harimau itu sudah berhasil diatasi. Segera dikirimkan. Li Chang membuka suara dengan berat. 1 jam kemudian, mayat harimau raksasa itu segera dikirim. Tampaknya seperti harimau biasa. Tetapi mayat harimau itu memiliki ukuran yang sangat besar. Dan yang lainnya terkejut dan tidak baik. Apakah ini benar-benar harimau? Bagaimana bisa jadi sebesar ini? Segera dikirim untuk diteliti. Li Chang merasakan ada yang tidak beres. Bukankah masih ada 3 hari lagi? Mengapa sekarang sudah ada harimau raksasa? Tetapi segera, dia menerima telepon lagi. Kali ini adalah panggilan dari atas. Setelah mendengar isi pembicaraan, Li Chang tercengang. Perwakilan dari berbagai negara mengadakan rapat. Pertemuan ini membahas tentang makhluk raksasa yang muncul di berbagai negara. Apakah mungkin monster akan muncul lebih awal? Rapat internasional. Kali ini dilakukan secara online, bukan tatap muka. Perwakilan dari berbagai negara muncul di layar. Perwakilan Amerika Serikat membuka suara terlebih dahulu. Apakah kalian juga menemui hewan raksasa? Kami hari ini membunuh seekor hiu raksasa. Setelah diteliti, diduga sudah punah, hiu gigi besar. Mendengar hal ini, negara lain terkejut. Hiu gigi besar muncul. Bukankah itu makhluk yang punah jutaan tahun yang lalu? Li Chang terkejut, seharusnya dia. Harimau 3 meter saja sudah cukup menakutkan. Ternyata di negara indah itu masih ada hiu gigi besar. Di sini juga muncul beruang coklat raksasa. Hingga 5 meter. Setara dengan gedung pencakar langit. Setelah banyak kesulitan, akhirnya bisa membunuhnya. Kami juga. Serigala raksasa setinggi 4 meter sangat sulit untuk dibunuh. Perwakilan dari berbagai negara berdiskusi. Semuanya menghadapi hewan-hewan raksasa. Li Chang melihat perwakilan dari berbagai negara terkejut. Dia pun tidak banyak bicara. Menutup konferensi internasional. Kemudian segera mengatur helikopter menuju kota Qin. Kebun binatang kota Qin. Liu Qinghan baru saja kembali dari kota Panjang. Tuanku Naga Agung. Militer meminta saya untuk menjabat sebagai pengelola pusat monster. Liu Qinghan tertawa dan berkata, pada pertemuan terakhir sebelum pergi, Li Chang memberitahunya tentang rencana ini. Dia merasa itu bisa dilakukan. Namun, dia tidak menyangka pihak lain langsung menugaskannya sebagai pengelola. Bertanggung jawab atas segala sesuatu di pusat monster. Tiongkok sudah mendirikan pusat monster. Sesuai namanya. Diperuntukkan untuk monster. Yang harus dia lakukan adalah untuk mencegah kemunculan Mu Miun. Namun, dia tahu cara untuk mengelola. Karena pada hari kelima ketika monster muncul di masa depan, Tiongkok telah mendirikan pusat monster. Hanya saja, karena kelahirannya kembali, membuat pusat ini didirikan lebih awal. Pada saat itu, pusat monster didirikan untuk mengumpulkan mayat monster untuk dibawa kembali dan diteliti. Karena gen monster sangat kuat, jika bisa digunakan untuk mengembangkan serum, maka manusia bisa berevolusi menjadi superhuman. Serum naga suci pasti tidak dapat digunakan oleh siapapun, karena energinya terlalu kuat. Namun, monster-monster itu berbeda. Mereka relatif lebih lemah. Dapat menyesuaikan diri dengan semua orang. Itu bagus, semoga sukses. Kamu mulai berbicara. Selama waktu kita bersama ini, kamu dan Liu Qinghan telah menjadi teman. Meskipun penampilanmu adalah naga, tetapi hatimu adalah manusia. Sangat wajar jika keduanya berteman. Liu Qinghan datang setiap hari untuk memberitahu cerita-cerita menarik. Dia menganggapnya sebagai cerita untuk didengar. Sangat menarik. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Dapat mendapatkan berkah dari Tuan Naga Dewa. Liu Qinghan mengangguk. Dapat menerima berkah dari Naga Agung. Dia sangat senang. Saat itu, sebuah helikopter terbang dari kejauhan. Perlahan-lahan mendarat. Li Chang turun dari atas. Jenderal Li, mengapa Anda datang? Liu Qinghan terkejut dan berjalan mendekat untuk bertanya. Direktur Liu, bagaimana keadaan pusat monster belakangan ini? Li Chang tersenyum dan berkata. Jenderal Li bercanda.
Pusat monster belakangan ini sangat baik. Saya sudah melatih pasukan pembersih monster, pasukan pengumpulan monster dan pasukan darurat, serta 3 pasukan lainnya. Pasukan pembersih monster. Setelah membunuh makhluk raksasa, membawa mayat makhluk raksasa kembali ke markas, kemudian membersihkan medan tempur, mengembalikannya ke keadaan semula. Tim pemungutan makhluk raksasa, sesuai dengan namanya, mengumpulkan berbagai bagian tubuh makhluk raksasa dan mayat makhluk raksasa yang berserakan di tempat lain, dan membawa gen makhluk raksasa ke lembaga penelitian untuk diteliti. Pasukan darurat. Begitu makhluk raksasa muncul, pasukan darurat akan segera dikerahkan, mengungsikan orang-orang, melindungi masyarakat, menghadapi makhluk raksasa. Setelah dia memberitahu semua ini kepada Li Chang, yang terakhir tampak terkejut. Tidak menyangka kamu melakukannya dengan sangat baik. Sangat beruntung memiliki kamu di Huaxia. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang besar terjadi hari ini. Apakah makhluk raksasa muncul lebih awal? Li Chang mengungkapkan apa yang terjadi hari ini. Setelah mendengarnya, Liu Qinghan tertegun. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah mendengar tentang hal seperti ini. Tapi setelah berpikir, mungkin karena negara di kehidupan sebelumnya berusaha untuk tidak menimbulkan kepanikan, menekan suhu, disembunyikan. Jadi mereka tidak tahu. Tapi sekarang situasinya berbeda. Dia adalah pengelola pusat makhluk raksasa, mempunyai hak untuk mengetahui hal ini. Saya tidak tahu. Tapi seharusnya tidak ada hubungan dengan makhluk raksasa. Liu Qinghan menggelengkan kepala dan berkata. Li Chang tertegun. Ternyata masih ada hal yang tidak diketahui Liu Qinghan. Tapi di detik berikutnya, kamu yang biasanya diam, mulai berbicara. Hewan-hewan itu mungkin telah makan makanan yang mengandung energi tinggi, yang membuat mereka menjadi lebih kuat. Tidak ada hubungannya dengan makhluk raksasa. Dapat membuat hewan-hewan menjadi besar. Selain makanan yang mengandung energi tinggi, tidak ada lagi yang lainnya. Dan berdasarkan kata-kata Li Chang, semuanya adalah hewan. Itu menunjukkan bahwa tebakannya benar. Adapun mengapa semuanya baru ditemukan hari ini, itu tidak diketahui. Jadi, naga agung. Apakah hewan-hewan ini juga mengandung energi yang tinggi? Li Chang berpikir sejenak. Apakah kamu membutuhkan bantuanku untuk membawanya? Mendengar itu, matamu berbinar. Ini adalah ide yang bagus. Hewan-hewan ini telah memakan makanan itu. Energi yang terkandung di dalam tubuh pasti tinggi. Jauh lebih kuat dibandingkan daging biasa. Bisa. Jika kamu membawanya semua, saya bisa memberikan kalian 1 tetes darah lagi. Kamu tahu mengapa Li Chang datang? Tidak mungkin untuk urusan hewan. Ditambah lagi, beberapa hari yang lalu dia mendengar Liu Qinghan mengatakan serum sudah berhasil dikembangkan. Sudah bisa menebak mengapa Li Chang datang kali ini. Itu untuk darahmu. Li Chang terkejut dan menunduk dengan cemas. Naga dewa memang naga dewa. Dia datang dan tahu apa yang ingin dilakukannya. Sangat menakutkan. Tapi segera dia merasa senang. Asalkan bisa mendapatkan makanan. Naga dewa bisa memberinya darah. Itu mudah dilakukan. Bukankah mereka butuh makanan di sana? Cukup membagi 1000 ton makanan itu. Setengah saja sudah cukup. Dia percaya orang-orang itu pasti akan setuju. Setelah Li Chang membungkuk kepada kamu dan mengangkat kepala. Tuan Shenlong, saya akan pergi untuk meminta mayat-mayat itu untukmu. Namun syaratnya adalah harus membagikan makanan kepada mereka. Bisa. Kamu mengangguk. Makanan biasa sudah tidak berguna. Poin evolusi yang ditambahkan terlalu sedikit. Yang kamu inginkan adalah lebih banyak makanan berenergi tinggi. Sebelum Li Chang pergi, kamu memberinya 1 tetes darah. Li Chang berjanji akan membawa tubuhnya besok. 1 tetes darah bisa menciptakan lebih dari 100 juta manusia naga. Atau 1 juta manusia naga super. Sekarang tujuan utama adalah mengubah militer. Semua menjadi manusia naga. Ketika nanti bisa diproduksi massal, barulah mengubah seluruh umat manusia. Semua orang seperti naga. Ini bukan hanya omongan. Hanya 2 hari sebelum monster muncul. Hanya ada 2 hari. Pagi ini, Li Chang mengirim orang untuk mengirimkan raksasa dari berbagai negara. Mayat hewan dibawa datang. Beberapa sudah membusuk. Namun, pembusukan bagi tubuh naga kamu sama sekali bukan masalah. Kamu menelannya semuanya dalam 1 kali suap. Makan berhasil. Menambah 23.000 poin evolusi. Dalam sekejap, tubuhmu sedikit lebih besar lagi. Dan telah membuka kunci keterampilan baru. Yang disebut segala sesuatu memiliki jiwa. Cukup tenangkan pikiran. Dia bisa mendengarkan suara hati segala sesuatu. Baik itu bunga, tanaman, atau pohon. Juga hewan darat, laut, dan udara. Dia bisa mendengarnya. Tapi apa gunanya kemampuan ini? Hanya bisa digunakan untuk mendengarkan suara hati dengan cara yang biasa. 2 hari tersisa sebelum monster muncul. Ruang rapat pangkalan militer Kota Naga. Li Chang duduk di tempat utama dan mengamati semua orang. Liu Qinghan juga terlibat di dalamnya. Sekarang, rakyat di seluruh negeri sudah tahu bahwa monster akan segera muncul. Yang perlu kita lakukan adalah mengevakuasi warga kota Qin besok.
Li Chang mulai berbicara dengan suara berat. Beberapa hari yang lalu, Liu Qinghan telah mengatakan bahwa monster pertama akan muncul di kota Qin. Direktur Liu, kapan tepatnya monster akan muncul? Li Chang menatap Liu Qinghan dan bertanya. Liu Qinghan sedikit mengernyitkan dahi, berusaha mengingat situasi pada hari itu. Hari ini Kamis. Lusa, yaitu hari Sabtu. Saya ingat itu adalah hari Minggu pukul 10 pagi. Saat itu saya keluar bermain dengan sahabat wanita saya. Kemudian makhluk raksasa itu muncul dari bawah tanah. Di saat-saat darurat berikutnya, naga agung telah menyelamatkan saya. Lokasinya berada di dekat kebun binatang. Baik, saya mengerti. Itu sekitar pukul 10 pagi pada hari Minggu. Makhluk raksasa akan muncul. Biarkan badan seismologi terus memantau situasi di kota Qin. Karena itu muncul dari bawah tanah. Maka itu dapat terdeteksi. Getaran sekecil apapun akan meninggalkan jejak. Li Chang berbicara dengan suara rendah. Seorang jenderal naga segera mengangguk. Iya, saya akan segera memberitahukan kepada badan seismologi. Makhluk raksasa pertama yang sebenarnya tidak muncul di negara kita, Huaxia, melainkan muncul di negara indah. Liu Qinghan berbicara dengan suara rendah. Itu baru diketahui beberapa hari setelah makhluk raksasa muncul di kehidupan sebelumnya. Negara indah muncul makhluk raksasa 5 jam lebih awal. Dan secara diam-diam menghancurkannya. Mereka merahasiakan hal ini. Tidak memberitahu siapapun. Sampai makhluk raksasa sepenuhnya terungkap. Mereka baru memutuskan untuk mengungkapkannya. Dan juga mengungkapkan sebuah rahasia mengejutkan. Itu berarti negara cantik ternyata sudah lama mengembangkan mecha. Negara cantik selalu seperti ini. Li Chang berkata dengan suara dingin. Tidak menyangka bahwa orang-orang ini sudah tahu tentang munculnya makhluk raksasa sebelumnya. Tanpa memberitahu orang lain. Jadi dia juga melakukan hal yang benar sebelumnya. Li Chang sebelumnya juga tidak memberitahu negara lain pada waktu pertama. Tapi menunggu hingga mereka siap. Baru kemudian baru mengatakannya. Yaitu fakta bahwa negara cantik sudah lama memiliki mecha. Membuat semua orang terkejut. Meskipun jelas bahwa teknologi negara cantik sangat maju. Tapi tidak menyangka semaju ini. Bahkan mecha dari film pun telah dibuat. Namun tidak ada gunanya. Mecha negara cantik membuat mereka bertahan selama 2 bulan. Tapi tetap saja hancur. Karena makhluk raksasa akan semakin kuat. Liu Qinghan berkata dengan suara berat. Sehebat apapun mecha itu. Semua itu dibuat oleh mesin. Sementara makhluk raksasa dapat menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Itu seperti monster yang dapat tumbuh dengan menyerap limbah nuklir. Setiap hari semakin menakutkan. Singkatnya, besok mulai evakuasi rakyat kota Qin. Mengerahkan tentara. Menunggu makhluk raksasa muncul. Sebelum ia membahayakan kota. Menghancurkannya. Apa artinya ada mecha di negara indah? Jangan lupa kita memiliki naga suci. Kebun binatang kota Qin di Huaxia. Tuan Shenlong. Mayat makhluk pemakan manusia yang Anda inginkan. Sudah semua dikirim. Seorang prajurit melaporkan. Setelah menurunkan mayat dari helikopter. Dia pun naik ke helikopter dan pergi. Anda yang melayang di udara melihat di bawah itu. 4 mayat yang terlihat aneh dan menakutkan. Ternyata merasa nafsu makan meningkat. Sangat ingin menelannya. Kamu membuka mulut naga. Menyedot dengan kuat. Setelah menarik semua mayat makhluk pemakan manusia. Sesaat merasakan energi yang luar biasa. Makanan berhasil. Menambah 40.000 poin evolusi. Dalam sekejap, bentuk tubuh Anda semakin besar. Aku juga bertambah berat badan. Tanduk naga sedikit lebih panjang dan lebih jelas. Yang paling penting adalah cakar naga ketigamu. Secara samar-samar mulai terasa. Mari kita tambahkan beberapa poin evolusi. Dia pasti bisa tumbuh cakarnya yang ketiga. Dan kali ini ada keterampilan baru. Bernama segala sesuatu di alam. Bisa mengendalikan semua bunga, tanaman, dan pohon. Digunakan untuk menyerang, mengontrol, dan bertahan. Berada di dalam hutan. Itulah Raja Hutan. Setelah makan, hatimu merasa senang. Ini sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Makhluk raksasa mengandung energi tinggi. Sudah lama kau memikirkan ini. Apakah makhluk raksasa akan mengandung energi yang lebih tinggi? Maka dia meminta Liu Qinghan membantunya membawa kembali tubuh-tubuh ini. Tak disangka, sebuah tubuh monster pemakan manusia dapat menambah 10.000 poin evolusi. Dia masih ingin makan lagi. Maka pikiranmu bergerak, menghilang ke dalam kekosongan dan meninggalkan kebun binatang. Memulai perjalanan keliling dunia. Melihat apakah bisa menemukan monster pemakan manusia. Gurun Asan. Ini adalah wilayah negara Asan. Saat ini sudah malam. Sekelompok orang Asan berkuda di atas unta di gurun. Bersiap untuk pulang. Namun tiba-tiba unta-unta itu berhenti berjalan. Mereka berhenti serentak dan mulai berteriak. Emosi menjadi sangat mendebarkan. Ternyata mereka melemparkan setiap Asan yang ada di punggung mereka satu persatu. Lalu mereka berlari menjauh. Sialan, hewan-hewan ini kenapa menjadi gila? Mereka benar-benar meninggalkan kita di sini. Jalan pulang masih 10 kilometer. Jika kita berjalan kembali,
Kita harus sampai sebelum pagi. Tunggu sampai aku menemukan hewan-hewannya. Aku pasti akan membunuh semuanya. Lalu menghabisinya. Hasan melihat unta berlari menjauh sambil memaki. Makhluk memiliki makhluk. Tiba-tiba seorang wanita jatuh terduduk di tanah. Lalu dia menunjuk ke arah jauh dan berteriak. Karena sudah malam, mereka hanya bisa menerangi dengan lampu minyak di tangan mereka. Atau menggunakan obor. Negara, Hasan, cukup miskin. Mereka tidak seberuntung itu untuk mampu membeli senter. Semua orang mengangkat lampu minyak atau obor. Mereka menerangi ke arah yang ditunjuk oleh wanita itu. Mereka melihat sosok-sosok tinggi. Mirip seperti manusia. Namun detik berikutnya orang-orang yang disebut itu. Kepala mereka tiba-tiba mekar seperti bunga. Bergoyang dengan liar di udara. Sangat aneh dan menakutkan. Hantu. Monster. Semua orang berteriak ketakutan. Dalam sekejap, monster pemakan manusia menyerang orang-orang itu. Kepala mereka hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, monster itu mengikat salah satu orang itu. Menariknya perlahan. Jangan, jangan. Orang itu berpegangan dengan putus asa pada pasir. Namun, kekuatan yang kuat terus menariknya. Tak berdaya. Orang-orang lainnya sangat ketakutan. Tapi tak ada yang bisa lolos dari cengkeraman monster pemakan manusia. Satu persatu ditangkap oleh mereka. Ditarik perlahan. Pada saat orang-orang itu putus asa, langit tiba-tiba menjadi gelap dengan awan tebal. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Guntur. Angin kencang bertiup. Disertai dengan hujan badai. Seolah-olah angin topan dengan kekuatan lebih dari 10 level menyerang. Menghembuskan pasir liar. Gurun yang tenang berubah menjadi badai pasir dalam sekejap. Dan di awan badai itu, sepertinya ada sesuatu. Bentuk besar itu bergerak. Seketika, beberapa monster pemakan manusia tiba-tiba berlutut. Mereka baru bisa melepaskan diri. Langit, langit ada sesuatu. Salah satu dari mereka berteriak ketakutan. Sambil menunjuk ke langit. Semua orang melihat ke langit. Melalui kilat guntur yang berdengung. Bisa terlihat ada makhluk raksasa di dalam awan petir. Tiba-tiba, memantulkan pupil yang memancarkan cahaya emas di dalam awan petir. Rasa tertekan yang luar biasa. Membuat beberapa dari mereka langsung berlutut di tanah. Tubuh mereka bergetar. Sangat ketakutan. Beberapa monster datang. Dan satu monster besar lagi datang. Beberapa monster pemakan manusia di tanah. Menghadap ke atas melihat awan petir. Mengeluarkan jeritan aneh. Suaranya terdengar sedikit seperti suara tikus. Nada suaranya bercampur dengan kemarahan dan ketakutan. Mereka takut akan keberadaan di dalam awan petir. Akhirnya kami menemukan kalian. Suara penuh wibawa tiba-tiba terdengar dari awan petir. Meledak di dalam hati orang-orang Hasan. Seolah-olah dewa sendiri datang. Bom. 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 Dalam sekejap, guru menyerang dari langit. Menembus beberapa makhluk pemakan manusia. Suara petir memekakan telinga. Cahaya petir bersinar megah di dunia. Beberapa orang Hasan ternganga tak percaya. Dalam ketakutan dan keterkejutkan, beberapa makhluk pemakan manusia itu mati seketika. Badai pasir di lokasi menjadi semakin ganas. Beberapa orang Hasan yang bingung tidak bisa membuka mata. Tetapi dengan cepat, segala sesuatu di sekitar tampak tenang. Ketika mereka membuka mata, awan petir menghilang. Beberapa makhluk pemakan manusia itu juga menghilang tanpa jejak. Dewa. Pasti dewa telah menyelamatkan kita. Diberkati oleh langit untuk negara Hasan. Tak disangka ada dewa di sini. Haha, krisis makhluk di masa depan. Kita tidak perlu takut lagi. Kita memiliki dewa yang agung. Satu persatu, orang-orang India berlutut dan bersujud. Dengan penuh semangat. Mereka menganggapmu sebagai dewa setempat. Yang datang untuk menyelamatkan negara Hasan mereka. Tanpa mereka sadari, kamu hanya sedang lewat untuk mencari makan. Tengah malam. Li Chang belum tidur. Tiba-tiba diberitahu untuk mengadakan rapat internasional sementara. Setelah online ke ruang rapat jarak jauh. Dia baru tahu bahwa yang mengadakan rapat kali ini adalah negara Hasan. Hai, perwakilan Hasan. Kenapa rapat tiba-tiba diadakan? Kami sangat sibuk. Banyak hal belum terselesaikan. Li Chang terdiam. Semua orang mengutuk perwakilan Hasan. Bukankah monster telah muncul? Wakil Hasan berbicara dengan ketakutan. Setelah kata-kata ini keluar, seketika suasana menjadi sunyi. Semua orang terkejut dan membelalak. Li Chang juga merasa lebih segar seketika. Bukankah masih ada 2 hari lagi? Lagi pula, Liu Qinghan sudah bilang, monster terkuat di dunia muncul di negara yang indah. Mengapa sekarang ada di negara Hasan? Jika monster muncul lebih awal, maka mereka harus siap-siap lebih awal. Karena satu kalimat dari perwakilan Hasan. Kamu melihat monster itu. Tidak mungkin, monster itu sudah muncul kan? Kami belum siap. Perwakilan Huaxia. Bukankah kamu bilang monster itu akan muncul dalam 2 hari? Seharusnya tidak muncul hari ini. Jangan-jangan perwakilan Huaxia menipu kita? Kalian sudah siap sejak lama. Juga memberikan kami informasi palsu. Sial, kata-kata seperti ini
Rencana kami semua berantakan. Karena satu kalimat yang diwakili oleh Hasan. Seketika memicu kepanikan di antara orang-orang. Menghadapi banyak keraguan dari orang-orang. Li Chang tidak memperhatikan. Mengernyitkan dahi melihat perwakilan Hasan. Apakah kamu yakin kamu melihat monster itu? Bisakah kamu mengatakan seperti apa bentuknya? Selanjutnya, perwakilan Hasan memberitahu bahwa baru-baru ini seseorang menemukan hal-hal tentang dewa kepada semua orang. Semua orang terkejut setelah mendengarnya. Ternyata tidak hanya ada satu monster. Mirip dengan kepala manusia yang bisa mekar seperti bunga. Bahkan bisa menggunakan kepala untuk mengendalikan manusia. Menariknya dan memakannya. Apa makhluk mengerikan ini? Satu lagi bahkan lebih mengejutkan. Bisa memanggil angin dan hujan. Dan sangat besar. Bahkan bisa menggunakan petir untuk membunuh makhluk lain. Dan bahkan sebelum muncul, sudah merasakan tekanan besar yang sangat kuat. Makhluk seperti ini, jika muncul di dalam kota, betapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan. Apakah kamu bilang monster besar itu mirip sedikit dengan ular? Li Chang bertanya dengan bingung. Mengapa saat mendengar kata-kata perwakilan Hasan, dia merasa akrab. Ditambah dengan hari ini, Liu Qinghan memintanya untuk mendapatkan tubuh monster kanibal. Mengatakan bahwa Tuan Naga Agung ingin memakannya. Maka dia memberikannya. Hasan menyatakan bahwa monster yang dijelaskan di atas jelas merupakan monster pemakan manusia. Yang di belakang itu tidak mungkin Tuan Naga Agung, kan? Ya, sangat mirip dengan tubuh yang panjang. Singkatnya, sangat menakutkan. Perwakilan Hasan berbicara dengan suara rendah. Li Chang terdiam. Dia merasa ada kemungkinan besar itu adalah Tuan Naga Suci. Saya harus menelepon untuk konfirmasi nanti. Sepertinya monster sudah muncul. Kita harus sepenuhnya siap menghadapi ini sekarang. Perwakilan negara Wokou berkata. Orang-orang lain mengangguk setuju. Mereka semua sangat panik. Hanya mendengar monster yang diungkapkan oleh perwakilan Hasan. Itu sudah membuat mereka merasa ketakutan. Makhluk raksasa seperti itu. Apakah itu benar-benar dapat ditangani oleh manusia kecil seperti mereka? Aku bukan lagi semua orang. Sebenarnya, negara indah kami sudah mengembangkan match. Perwakilan negara indah berkata. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang terkejut. Li Chang melotot, bagaimana bisa? Negara indah ternyata sudah mengumumkan match lebih awal. Dia pikir negara indah ingin menyembunyikannya. Tak disangka, mereka mengatakannya sekarang. Kalian sudah mengembangkan match? Wakilan negara Wokou berkata dengan heran. Tidak mungkin. Apakah itu match yang ada di film? Semua orang tidak asing dengan match. Bukankah itu hanya ada di dalam film? Bagaimana negara cantik bisa membuatnya? Ya. Perwakilan negara cantik mengangguk. Lalu layar berubah. Gambar dari negara cantik berubah menjadi sebuah video. Itu adalah sebuah mesin setinggi 60 meter. Seluruh tubuhnya berwarna biru. Raksasa mekanik yang sangat bergaya teknologi. Mesin yang dingin penuh dengan kekuatan. Saat melihat video ini, semua orang tidak bisa tidak terkejut. Itu benar-benar mecha. Negara cantik benar-benar menciptakan film. Di dalamnya terdapat daya hancur yang mengerikan. Mecha yang setara dengan raksasa. Pada saat ini dibandingkan dengan invasi makhluk raksasa. Semua orang semakin ketakutan. Mereka bahkan bisa membayangkan dengan jari kaki mereka. Setelah negara cantik membuat mecha. Apa yang akan mereka lakukan pertama kali? Jika makhluk raksasa benar-benar menyerang, maka negara cantik pasti akan menjadi negara paling menakutkan di dunia. Karena mereka memiliki mecha. Mereka tahu bahwa teknologi negara cantik sangat maju. Tapi tidak menyangka semaju ini. Ternyata sudah diam-diam membuat mecha. Dan itu berhasil. Perwakilan dari negara yang indah. Itulah Jenderal William yang duduk di belakang layar. Melihat ekspresi tercengang orang-orang. Tersenyum sinis. Masalah bahwa negara yang indah diam-diam membuat mecha ini sudah dimulai 10 tahun yang lalu. Tak disangka karena kesalahan tak terduga. Menunggu invasi monster. Dia percaya. Selain negara yang indah, negara lain sama sekali tidak ada yang bisa membuat mecha. Bahkan negara besar seperti Tiongkok. Mereka juga tidak mungkin mengembangkan itu. Mereka sekarang memiliki teknologi itu. Tapi tidak ada waktu. Masa depan adalah milik negara yang indah. Video selanjutnya adalah pengemudi mengendalikan mecha. Video kegiatan di pangkalan. Dapat bergerak bebas. Dapat melakukan banyak gerakan. Tidak sebodoh yang dipikirkan orang-orang. Ini menunjukkan, mecha dari negara yang indah ini, sepenuhnya berhasil. Akan menjadi lawan terkuat monster. Semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan. Beberapa orang mengagumi. Beberapa orang merasa takut. Beberapa orang berpikir tentang bagaimana mendapatkan dukungan. Hanya Li Chang yang tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Sangat tenang. Dia sudah lama tahu bahwa negara indah memiliki mecha. Meskipun dia tidak tahu, dia juga tidak akan terkejut. Apa artinya mecha itu? Kita di Huaxia memiliki naga suci. Ini adalah kartu tak terkalahkan. Video telah selesai diputar. William muncul. Dia melihat orang-orang dan berkata dengan sinis. Kalian semua sudah melihat, kan?
Mecha kami bernama Terminator. Dilengkapi dengan senapan mesin terbaru. Seluruh logamnya terbuat dari paduan terbaru. Selain itu, dilengkapi dengan sistem peluncuran rudal terbaru. Ini bisa dibilang sebagai senjata terkuat. Kalian semua pasti masih belum tahu bagaimana melawan monster, kan? Saya rasa kita bisa bekerja sama. Asalkan kalian setuju dengan syarat kami. Dalam situasi darurat, kami bisa mengirim mecha untuk mendukung kalian. Li Chang sudah menebak di sini. Apa yang ingin dilakukan di negara indah? Tetap berada di pertemuan ini hanya membuang waktu. Jadi, lebih baik keluar dari rapat online. Kemudian Li Chang menelepon Liu Qinghan di kota Qin. Konfirmasi apakah naga agung pernah pergi ke wilayah negara Asan. Tidak lama kemudian, Liu Qinghan datang ke habitatmu. Kamu sedang mengecilkan tubuhmu dan melayang tidur di udara. Kamu merasakan seseorang mendekat dan membuka mata nagamu. Lalu melihat Liu Qinghan. Jika kamu ingin bertanya tentang hal-hal di negara Asan, itu adalah aku yang melakukannya. Belum sempat Liu Qinghan membuka mulutnya. Kamu sudah terlebih dahulu berbicara. Liu Qinghan terkejut sejenak. Lalu segera menceritakan bagaimana dia dipandang sebagai hal-hal tentang dewa. Kamu agak kehilangan kata-kata. Menurut pengetahuanku, di pegunungan Arda di barat, dalam beberapa hari akan ada sebuah portal monster pemakan manusia. Di dalamnya akan muncul monster pemakan manusia tanpa henti. Naga agung bisa pergi melihatnya nanti. Mendengar kata-kata itu, matamu berbinar. Hampir saja lupa bahwa Liu Qinghan adalah seorang reinkarnator. Dia tahu informasi tentang masa depan. Itu bisa jadi melihat informasi darinya dan menemukan monster. Lalu memakannya untuk meningkatkan poin evolusi. Bisa. Besok akan mengirim semua makanan yang telah dikumpulkan. Naga emas berkuku 5 bisa makan dengan baik saat itu. Liu Qinghan berkata sambil tersenyum. Total makanan itu ada 20.000 ton. Kamu sedikit mengangguk dan melanjutkan untuk menutup mata naga. Makanan biasa. Bagi dia, makanan itu sudah tidak menarik lagi. 20.000 ton makanan. Itu hanya bisa menambah 1 atau 2.000 poin evolusi. Jauh lebih rendah dibandingkan beberapa monster pemakan manusia. 3 jam yang lalu, dia telah memakan 5 monster pemakan manusia. Cakar naga ketiga sudah tumbuh setengah. Segera dia bisa tumbuh menjadi 3 cakar. Saat itu, kekuatan dia bisa meningkat 2 kali lipat lagi. Menuju bentuk sempurna naga emas berkuku 5. Selangkah lebih dekat. Keesokan harinya, waktu menuju munculnya monster. Hanya ada 1 hari terakhir. Setelah hari ini, besok makhluk raksasa akan muncul satu persatu. Hari ini, Cina mengalami hari yang paling sibuk. Rakyat di seluruh negeri sedang menyiapkan lebih banyak persediaan. Beberapa orang sudah meninggalkan kota besar, menuju daerah terpencil. Mereka percaya monster akan muncul. Pada saat pertama, pasti akan pergi ke kota besar untuk menghancurkan atau memakan manusia. Mungkin di daerah terpencil yang lebih jauh. Tidak semudah itu untuk menemui monster. Melalui perjalanan yang panjang hingga ke laut, sudah berhasil mengantarkan perjalanan mereka ke laut. Jika dibandingkan dengan daratan, mereka percaya laut lebih aman. Orang-orang di seluruh dunia sedang mempersiapkan diri. Juga sedang mempersiapkan diri. Saat ini, kota Qin. Sebagian besar orang telah lama dievakuasi. Telah dijadwalkan di kota sebelah. Militer sudah mulai memasuki kota Qin sejak malam kemarin. Diatur di berbagai lokasi. Namun sebagian besar berkumpul di sekitar kebun binatang. Karena Liu Qinghan pernah mengatakan, monster akan muncul di sekitar kebun binatang. Liu Qinghan, apakah kamu benar-benar mengatakan monster akan muncul di kota Qin? Li Chang menatap Liu Qinghan dan bertanya. Liu Qinghan memang sedikit ragu, tapi dia tetap mengangguk. Sejauh yang saya tahu, monster pertama memang muncul di kota Qin. Tapi saya tidak yakin apakah reinkarnasi saya akan membawa efek kupu-kupu. Malam tadi, negara cantik mengumumkan match lebih awal. Ini sudah menjadi efek kupu-kupu. Harus tahu masa depan. Negara cantik baru saja mengumumkannya setelah lama. Di kehidupan sebelumnya, mungkin karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang monster. Jadi, mereka menyimpan rahasia. Tapi sekarang semua orang sudah tahu. Maka dia bekerja sama lebih awal. Namun, kerja sama itu tidak berubah. Di kehidupan sebelumnya juga ada negara yang bekerja sama dengan negara cantik. Negara pertama yang bekerja sama adalah negara tersembunyi. Katanya memberikan setengah dari seluruh pasokan negara. Ditambah syarat lain baru tercapai kerjasama. Yang kedua adalah negara perompak Jepang. Kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Hanya Huaxia yang tidak bekerja sama. Karena saat itu ada naga suci. Huaxia tidak bekerja sama dengan negara cantik. Belakangan juga dibuktikan bahwa kerja sama itu tidak berguna. Makhluk raksasa semakin kuat. Match negara cantik segera menjadi tidak berguna. Hanya ada sedikit kegunaan di awal. Baik, saya percaya padamu. Maka, mari kita bersiap-siap. Besok pukul 10. Makhluk raksasa akan muncul. Li Chang berkata dengan suara berat. Memikirkan tentang makhluk raksasa yang akan muncul besok. Li Chang merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Era baru akan datang.
Huaxia pasti akan menjadi negara terkuat di era baru. Ya, malam ini. Di seberang, negara indah akan muncul monster pertama di dunia. Jika tidak ada efek kupu-kupu, mereka akan menyelesaikannya. Liu Qinghan mengangguk dan berkata, negara indah itu pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Kemenangan besar untuk mendorong kerjasama negara lain. Negara-negara itu melihat keberhasilan negara indah. Pasti akan tergugah. Berdasarkan pemahaman saya tentang keindahan. Jika mereka bekerja sama, takutnya mereka akan memanfaatkan kekacauan ini. Menyerang kita. Wajah Li Chang menjadi gelap. Namun, segera setelah hujan reda, dia tersenyum dingin. Tapi kita memiliki Tuan Naga Ilahi. Jika orang-orang itu ingin memusnahkan Huaxia, mereka pasti akan membayar dengan harga yang menyakitkan. Apakah 20.000 ton makanan sudah dikirim? Li Chang bertanya. Sudah dimakan oleh Tuan Naga Ilahi. Dia sangat puas. Tuan Naga Ilahi berkata akan menjaga kita dengan baik. Besok ketika monster muncul, biarkan kita mencoba peruntungan terlebih dahulu. Jika tidak bisa menyelesaikannya, baru bertindak. Baiklah, itu kata Sang Naga Agung. Saya jadi tenang. Hati Li Chang dipenuhi dengan rasa aman yang tiada henti. Ada Sang Naga, sangat menenangkan. Maka besok mereka bisa bekerja dengan serius. Biarkan makhluk-makhluk itu tahu apa itu api mengerikan dari Huaxia. Kota Qin, pukul 4 sore. Li Chang memimpin orang-orangnya berpatroli di Kota Qin. Tiba-tiba menerima laporan dari tentara. Ada banyak jurnalis media yang datang untuk meminta kerjasama. Mereka semua ingin melakukan siaran langsung proses tentara membasmi makhluk raksasa. Ini membuat Li Chang merasa terkejut dan kagum. Mereka ini melakukan semua itu untuk meraih ketenaran. Bahkan bisa tidak takut mati. Mereka sangat berani. Namun siaran langsung ini, dia perlu mempertimbangkan. Maka ia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan rapat online. Mengundang semua Jenderal Naga untuk berpartisipasi. Membahas secara rinci apakah siaran langsung ini perlu dilakukan. Dengan Liu Qinghan sebagai orang terakhir yang masuk. Rapat dimulai. Semua. Kali ini kita diskusikan apakah ini perlu. Proses siaran langsung membunuh monster. Li Chang mulai berbicara. Saya rasa ini tidak tepat. Ini dapat dengan mudah membocorkan rahasia kami. Jika sampai tersebar ke luar negeri, mereka akan mengetahuinya. Seorang Jenderal Naga berbicara dengan suara rendah. Dia khawatir tentang peluru baru mereka dan juga rahasia serum naga ilahi bocor keluar. Begitu negara-negara itu tahu, mereka pasti akan menargetkan Huaxia. Terutama negara-negara besar tertentu. Taktik mereka licik dan tanpa batas. Jika mereka mengetahuinya, sama saja dengan memberitahu serigala tentang kandang domba. Mereka pasti akan mencari cara untuk mencuri rahasia mereka. Ya, saya juga setuju. Siaran langsung tidak perlu. Ini akan membocorkan terlalu banyak. Sebaiknya tetap rendah hati. Benar. Kita, orang Huaxia, sangat mementingkan merendah dalam bertindak. Tidak perlu siaran langsung yang terlalu mencolok. Ini memang berisiko. Tidak boleh membiarkan orang-orang luar negeri tahu situasi kami. Semua orang setuju. Dan Li Chang memandang Liu Qinghan. Liu, apa pendapat Anda? Semua orang melihat ke arah Liu Qinghan. Semuanya menunggu jawabannya. Satu-satunya yang mengetahui perubahan situasi Zhui Myumi. Pendapatnya sangat berarti sebagai referensi. Liu Qinghan berpikir sejenak kemudian berbicara dengan serius. Saya sarankan untuk melakukan siaran langsung. Li Chang mengangkat alisnya. Ternyata ada pendapat yang berbeda. Ia berkata sambil tertawa. Bagaimana bisa? Meskipun siaran langsung memang berisiko membocorkan rahasia kita. Tetapi rahasia ini, meskipun bocor, lalu apa? Liu Qinghan memindai semua orang sambil tersenyum dan berkata, meskipun mereka mencuri laporan penelitian peluru, atau bahkan mengembangkan peluru yang lebih kuat dari kita, itu juga tidak ada gunanya. Serum darah naga ilahi tidak bisa mereka curi. Kecuali mereka bisa mendapatkan darah dari naga ilahi. Kalimat ini membuat semua orang tersadar. Mereka lupa bahwa bahan utama serum darah naga ilahi adalah darah naga ilahi. Tanpa bahan utama ini, sekuat apapun mereka menghabiskan waktu, mereka tidak akan bisa mengembangkannya. Dan siaran langsung bisa membuat rakyat merasa tenang. Membiarkan mereka melihat kekuatan kita. Melihat kekuatan negara. Membuat mereka tahu bahwa kita bisa dengan mudah menangani monster. Dengan begitu, hati rakyat bisa tenang. Li Qiangehan berkata, sebenarnya, di kehidupan sebelumnya, juga ada kemunculan siaran langsung. Di mana negara cantik yang pertama kali melakukan siaran langsung. Mereka menyiarkan mecha membunuh monster. Mereka menunjukkan kepada negara lain kekuatan mecha. Menarik banyak negara untuk bekerja sama dengan mereka. Ini adalah metode yang sangat baik. Kita harus melakukan siaran langsung. Membiarkan naga dewa muncul dalam siaran langsung. Membuat lebih banyak negara bekerja sama dengan kita. Dan negara cantik akan melakukan siaran langsung lebih awal dari kita. Saya yakin mereka akan siaran langsung malam ini. Li Qiangehan dengan serius berkata, negara cantik sudah mengumumkan keberadaan mecha. Monster akan muncul malam ini.
Mereka pasti akan memulai siaran langsung. Semua orang berpikir, dan LCNG berkata, saya pikir apa yang Li Qiangehan katakan tidak salah. Di negara yang indah, malam ini akan muncul makhluk raksasa. Mengingat cara mereka bertindak, tidak mungkin melewatkan kesempatan publikasi yang sangat baik ini. Pasti akan disiarkan langsung. Semua orang mengangguk. Mereka adalah orang-orang yang telah beradu kecerdasan dan keberanian dengan negara lain selama puluhan tahun. Tentu saja tahu bagaimana karakter orang-orang di negara yang indah itu. Mereka sangat sombong. Bagaimana mungkin melewatkan kesempatan yang baik seperti ini? Jika begitu, kita ikuti saja saran Liu Qinghan untuk siaran langsung. Siaran langsung di seluruh negara. Untuk memberitahukan rakyat bahwa mereka tidak akan terancam. Ada negara di depan dan seekor naga. Akan melindungi mereka dengan baik. Waktu berlalu dengan cepat. Malam sudah larut, bulan bersinar, bintang-bintang sedikit. Saat ini, waktu tersisa sebelum tengah malam. Masih ada setengah jam lagi. Segalanya tenang dan damai. Negara lain juga tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Li Chang tidak tidur sama sekali. Ia terus menunggu. Dia bersama Liu Qinghan dan dua jenderal naga terus menunggu di pangkalan sementara di kota Qin. Sekarang masih ada setengah jam sebelum pukul 12. Apakah makhluk raksasa benar-benar akan muncul? Seorang jenderal naga berkata dengan semangat. Sepanjang hidupnya, ia telah membunuh tak terhitung musuh. Mengikuti puluhan pertempuran. Ia tidak pernah merasa se-excited dan seketat ini sebelumnya. Itu adalah makhluk raksasa. Hanya ada dalam film sebagai makhluk raksasa. Segera akan muncul. Ia bahkan bisa ikut bertarung. Berjuang melawan makhluk raksasa. Seseorang seumur 5 atau 60 tahun tidak mungkin ikut bertarung. Namun, setelah disucikan oleh serum darah naga, ia telah berubah menjadi manusia super naga. Hidup 100 tahun lagi bukan masalah. Tubuhnya sangat kuat. Memang, sekarang kita adalah tengah malam. Namun, di pihak indah, itu adalah siang hari. Monster pertama pasti akan muncul di sana. Kita tinggal menunggu. Liu Qinghan berkata sambil tersenyum. Negara indah tidak bisa menahan diri. Mereka pasti akan melakukan siaran langsung. Saat ini di negara indah, langit cerah tanpa awan. Kota Kancing masih dalam keadaan huru-hara. Saat para perusuh membunuh dan membakar, merampas barang. Saat meremehkan hukum kerajaan, tanah tiba-tiba mulai bergetar hebat. Getaran ini, seperti gempa bumi, mengakibatkan tanah terbelah-belah. Tak terhitung mobil dan orang jatuh. Bangunan runtuh, seolah-olah kiamat sedang datang. Sementara itu, di kantor gempa kota Niuko, bunyikan alarm. Lampu peringatan merah berkedip-kedip. Peringatan. Terjadi getaran kuat di kota Niuko. Magnitudo di atas 10. Harap semua orang meninggalkan tempat. Ini bukan latihan. Kepala kantor panik. Segera menghubungi militer. Gempa bumi di atas 10. Diduga makhluk raksasa muncul, meminta bantuan.